Setelah menghabiskan 10 tahun di neraka permainan, dia kembali ke masa lalu, mempertahankan semua kemampuan dan pengalaman tempur yang diperolehnya, bertekad untuk membalas dendam. Bagaimana dia akan mencapai ini, dan rintangan apa yang akan dia hadapi? Itulah yang akan kita temukan dalam cerita kita. Kisah dimulai dengan adegan tragis seorang gadis bernama Sua yang diikat ke kursi listrik, tubuhnya gemetar karena parahnya kejutan saat dia berpikir itu hanya permainan. Dan sementara Woo Hyun meneriakkan namanya, tidak berdaya untuk membantunya, dia mengatakan dengan lemah bahwa dia tidak tahan lagi. Gadis itu meminta maaf dengan sedih. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah permainan yang realistis dan dia akan segera keluar dari sana. Jadi dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat, berteriak menolak apa yang terjadi, tetapi orang terikat lainnya mengatakan kepadanya bahwa dia menyadari ajalnya telah tiba. Dia menasihatinya tentang perlunya bertahan hidup sebelum meninggal di tengah jeritan kesakitannya. Seiring waktu berlalu, dia terpaksa menerima kenyataan, terus memohon teman-temannya untuk tidak meninggalkannya sendirian, sambil berteriak saat terikat dan air mata mengalir dari matanya yang rusak, yakin bahwa tempat ini telah menjadi kenyataan barunya. Ingatan itu kembali untuk menjelaskan konteks peristiwa, di mana game VR Inverse Planet menduduki puncak tangga lagu global dan menjadi terkenal karena konsep gerbang dimensi, kekuatan super, dan perang. Woo Hyun memasuki permainan berdasarkan saran seorang teman, hanya untuk tiba-tiba terjebak di dalamnya, di mana dunia permainan terwujud menjadi kenyataan fisik. Dia, yang disebut sebagai subjek uji 62, menerima ucapan selamat sarkastik karena mendekati tahap kenaikan. Dalam proyek penelitian gila bernama Proyek Kenaikan, yang menghabiskan ribuan untuk menciptakan satu orang yang naik, proyek ini bergantung pada penggunaan orang yang diculik sebagai subjek uji, dan mempraktikkan eksperimen tidak manusiawi pada mereka, termasuk sengatan listrik, injeksi paksa, dan modifikasi tubuh. Para pejabat mengeluarkan perintah untuk membakar tubuh gadis itu dan menguncinya dengan para penyintas, dan para penjaga menanggapi perintah tersebut. Dia duduk dalam kegelapan, selnya tenggelam dalam rasa sakit, menganggap apa yang terjadi sebagai kejahatan yang tak termaafkan, dan membuat sumpah sungguh-sungguh pada dirinya sendiri untuk tetap hidup demi balas dendam. Tiba-tiba, alarm berbunyi mengumumkan pelarian seorang subjek uji, memperingatkan para penjaga bersenjata. Jadi dia berlari dengan sekelompok penyintas di lorong menuju pintu keluar yang terletak di ujungnya, didorong oleh harapan untuk bertahan hidup begitu mereka melewati koridor ini. Jalan mereka dihalangi oleh musuh besar dengan rambut merah yang mengejek kedatangan mereka di tempat ini dengan merangkak, mengancam mereka bahwa lorong ini akan berubah menjadi kuburan bagi mereka. Dia mengutuk nasib buruk mereka, jadi teman-temannya memutuskan untuk menghadapi musuh dan memintanya untuk menjaga punggung mereka. Musuh menggambarkan mereka sebagai orang bodoh, bersumpah untuk memusnahkan mereka semua, lalu menerkam dengan brutal menghancurkan para penyerang. Tetapi setelah pertarungan panjang, dia akhirnya bisa membunuh musuh. Dia mengatur napas dengan susah payah di tengah mayat, menggumamkan kata itu lagi saat gema namanya bergema di telinganya. Dan segera halusinasi mulai menyerangnya dalam bentuk bayangan hitam orang-orang yang memohon bantuan, dan jeritan mereka yang terdistorsi tumpang tindih dalam adegan mengerikan. Teks tersebut menceritakan berlalunya waktu yang sangat lama, tahun demi tahun, sejak para pahlawan melarikan diri dari lab, di mana dia muncul, menyerang penjaga bersenjata yang berteriak kepadanya untuk tidak mendekat, menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendam orang-orang yang dicintainya. Dia terus membantai musuh-musuhnya dengan brutal, mengakui bahwa dia membunuh mereka berulang kali, dan muncul dalam satu adegan menancapkan senjatanya ke leher seseorang, merasakan bahwa balas dendam ini tidak ada akhirnya. Tangan-tangan bayangan menutupinya. Jadi dia bertanya-tanya dengan putus asa berapa lama dia akan terus hidup seperti ini, dan apakah dia harus terus seperti ini sampai mati. Dan tiba-tiba suara notifikasi dan jendela sistem biru muncul, memicu keterkejutannya. Jendela menampilkan misi khusus berjudul Memperbaiki Kesalahan, yang mengharuskan penghapusan pengawas proyek kenaikan sebagai imbalan untuk kembali ke dunia asalnya, jadi dia merasakan harapan karena kesempatan akhirnya datang untuk keluar. Adegan beralih ke ruangan mewah yang dipenuhi mayat, di mana seorang pria berjas formal merangkak meminta alasan dan mengecam serangan terhadapnya pada saat tidak ada yang tersisa selain menikmati kejayaan. Pengawas, yang diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut berteriak, tetapi Kim Yang-jun, subjek uji 81, meraihnya dengan kerahnya, jadi dia bertanya kepada pengawas mengapa dia bertingkah seperti ini. Pengawas berteriak meminta Kim untuk diam dan tidak berbicara dengan mereka yang berstatusnya, lalu memanggil Woo Hyun dengan nama, di mana dia diidentifikasi sebagai subjek uji nomor 62 dan dijuluki manusia super. Pengawas memujinya, menggambarkannya sebagai keberhasilan utama proyek dan bahwa ia melampaui batas manusia. Dia menawarkan untuk mengabulkan permintaan apapun yang dia inginkan, karena dia berada pada tingkat yang berbeda dari yang lain, tetapi dia menyela dia dengan penolakan kategoris. Pengawas yang ketakutan mencoba untuk menghalanginya, memanggilnya orang bodoh dan memperingatkan bahwa membunuhnya tidak akan mengakhiri masalah.
mengancam bahwa aliansi korporat akan menghancurkan keluarga, teman, dan koleganya jika dia terluka. Dia memberikan pukulan fatal kepada pengawas yang mengerang kesakitan. Kim menggambarkannya sebagai iblis dan mengeluh bahwa darah menutupi tempat itu. Dia berdiri dengan dingin sementara Kim memarahinya, mengatakan dia membunuh mereka sebelum dia bisa bertanya sambil melihat layar di depannya. Pesan penyelesaian misi muncul dan hadiah siap untuk kembali ke dunia asal, jadi dia bersukacita dalam kebebasannya. Dan sementara dia akan menekan tombol terima, suara-suara menghentikannya, bertanya kemana dia pergi, dan suara-suara itu mengingatkannya pada yang lain yang dia tinggalkan, dan jika dia melupakan mereka, menuntutnya untuk membalas dendam dan membunuh mereka semua. Dia merasa sangat kelelahan, bertanya-tanya apakah apa yang dia lakukan sudah cukup. Dan meskipun ragu, dia memutuskan untuk merebut apa yang mungkin menjadi kesempatan pertama dan terakhirnya untuk pergi. Dia memberitahu rekannya bahwa dia kembali ke dunia asalnya sekarang, yang membingungkan rekannya yang mengira dia mengigau, menegaskan bahwa dia ada di sini sejak awal. Dia mengambil keputusan dan menekan opsi persetujuan, meminta rekannya untuk memberitahu yang lain, dan meminta maaf kepadanya sebelum keberangkatannya. Dia bangun dengan ketakutan di tempat tidurnya dan segera menyadari bahwa dia berada di kamar pribadinya. Dia memeriksa tubuhnya, tidak percaya akan kembalinya, bertanya-tanya tentang waktu yang telah berlalu. Dia meraih ponselnya untuk menemukan tanggal 19.05.2041 dan waktunya adalah jam 5 pagi. Menemukan bahwa dia kembali ke hari yang sama. Ketika dia ditarik ke dalam permainan, bertanya-tanya apakah waktu tidak pernah berlalu sama sekali di sana. Dia berdiri di depan cermin untuk menemukan bahwa semua bekas luka dan ototnya telah menghilang seolah-olah apa yang dia jalani hanyalah mimpi. Kenangan tentang pertarungannya di dunia lain menyerangnya, dan permohonan gadis yang memohon untuk bertahan hidup, dan ancaman musuh untuk menghancurkan keluarga dan teman-temannya, jadi dia menjadi yakin bahwa masalah itu bukan mimpi. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa 10 tahun yang dia habiskan di sana adalah nyata karena intensitas kejelasan mereka. Kemudian dering telepon memotong proses berpikirnya. Dia melihat nama Jong Na-yeon di layar dan merasa nama itu familiar. Begitu dia menjawab, penelepon memarahinya karena tidak menelepon dan mengingatkannya tentang janji mereka. Dan ketika dia bertanya tentang janji itu, dia memberitahunya tentang perlunya bertemu malam ini dan mengiriminya koordinat sebelum menutup telepon. Dia memegang telepon menyadari bahwa dia ingat suara ini dengan baik karena dia adalah teman sekelas dekatnya dan orang yang memperkenalkannya ke game Inverse Planet. Jadi dia curiga sejenak bahwa dia mengatur masalah itu tetapi mengesampingkannya berdasarkan ingatannya. Dia memutuskan untuk menemuinya terlebih dahulu. Dan ketika dia tiba, Na-yeon menyambutnya dengan hangat mencatat ketidakhadirannya yang lama. Dan dia bertanya kepadanya apakah ini pertama kalinya dia keluar sejak semester berakhir dan menawarinya minuman, tetapi dia menolak. Membenarkannya pada dirinya sendiri bahwa dia takut apa yang mungkin dia lakukan jika dia minum dalam keadaannya saat ini. Dia bertanya kepadanya sambil memanggang makanan apakah dia mencoba permainan seperti yang dia katakan sebelumnya. Jadi dia menjawab bahwa dia merancang karakter dan menonton intro saja sebelum ditarik ke dalam yang memicu keterkejutannya. Dia tertawa sinis bahwa dengan cara ini, dia tidak bermain sama sekali. Kemarahan mendidih di dalam dirinya mengingat 10 tahun neraka yang dia jalani karena rekomendasinya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sementara dia mengingatkannya bahwa dia berjanji untuk tampil di live streamnya secara teratur, menunjuk ke fisiknya yang akan menyebabkan kegemparan di saluran YouTube-nya. Dia menyadari kemudian bahwa dia bersikeras agar dia bermain hanya demi salurannya sebagai streamer. Dan meskipun dia ragu, dia benar-benar menjanjikannya itu, dia merasa bahwa pertemuan ini membuat kembalinya ke kenyataan tampak seperti kebenaran yang nyata. Dia duduk di depan komputernya mencari pengembang game, menemukan bahwa perusahaan itu bernama Planet Earth dan berbasis di Silicon Valley di AS. Dia menyadari dengan sedih bahwa pergi ke markas tidak akan mengubah apapun, karena jika dia memberitahu mereka tentang kejatuhannya ke dunia lain karena permainan mereka pasti akan menuduhnya gila. Dia ragu-ragu untuk menghubungi permainan itu karena takut akan bahaya yang tidak diketahui dan hasil yang tidak terduga dan menghela nafas di depan layarnya, bertanya-tanya tentang tujuan dari apa yang dia lakukan, alih-alih bersukacita dalam selamat dari neraka itu. Dia memutuskan untuk menerima itu dan melupakan dunia lain, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dunia aslinya dan nyatanya. Seseorang menepuk pundaknya dengan bercanda saat dia mencoba setelah kembalinya untuk terlibat dalam kehidupan sekolah yang normal. Temannya mengundangnya untuk pergi ke bar, jadi dia mencoba untuk mengikuti suasana dan melewati apa yang dia alami. Tetapi keraguan menghantuinya tentang realitas kembalinya, sementara salah satu hantu masa lalunya memeluknya. Dan hantu itu bertanya, apakah ini benar-benar kenyataan? Jadi dia berbalik dengan cepat di belakangnya untuk melihat siapa yang berbicara dalam pikirannya. Seiring waktu berlalu, hal-hal mulai menyimpang dari jalur normal mereka dengan mengganggu, di mana halusinasi mengejarnya dengan suara-suara yang menuntut balas dendam yang kejam dan mengingatkannya bahwa dia tidak termasuk di tempat yang tenang ini. Tiba-tiba, dia memukul meja dengan keras di tengah aula,
memicu kepanikan orang-orang di sekitarnya dan keheranan mereka atas perilakunya yang tidak dapat dibenarkan. Woo Hyun berdiri di lorong terengah-engah ketika salah satu rekannya memanggilnya dengan nama dan meraih bahunya, bertanya tentang kondisinya dengan khawatir, tetapi dia melihatnya pada saat itu sebagai musuh yang menyerangnya. Dia membayangkan seolah-olah dia sedang menggambar belati dan menyerang temannya dengannya, siap untuk menikam dan membela diri, tetapi berhenti ketika rekannya bertanya kepadanya dengan teror apa yang dia lakukan. Jadi dia meminta maaf membenarkannya bahwa dia terkejut. Rekannya mengatakan orang-orang membicarakan perilakunya yang aneh belakangan ini dengan hati-hati. Dia duduk sendirian di bangku, sementara salah satu hantu masa lalunya memanggilnya, dan bayangan melilitnya, menuntutnya untuk tidak lupa dan membalas dendam, sementara dia memohon pada mereka untuk berhenti dan meninggalkannya sendirian. Nayeon meneriakkan namanya untuk membangunkannya dari lamunan dan mimpi buruknya dan bertanya kepadanya dengan cemas tentang alasan wajahnya yang pucat dan gangguan konsentrasi yang konstan. Dia tersenyum berpura-pura tenang dan mengatakan padanya dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Jadi dia menawarkan bantuan sebagai kakak jika sesuatu terjadi, dan dia menerima itu darinya. Dia memutuskan untuk pergi. Dan sementara dia menyemangatinya, dia menyadari jauh di lubuk hatinya bahwa dialah yang membawa hantu-hantu itu bersamanya ke dunia ini. Dia menjadi yakin bahwa masalah ini tidak akan berakhir sampai roh-roh itu merasa puas, dan bahwa jika situasinya terus seperti ini, dunia ini tidak akan berbeda dari neraka lain, tempat dia melarikan diri. Dia memutuskan untuk kembali untuk mengakhiri masalah ini terutama kali ini dan memasuki kapsul. Bertekad untuk mengakhiri segalanya dengan tegas, dia masuk ke dalam game agar pesan selamat datang ke planet Inverse muncul dan menemukan dirinya di tempat yang familiar. Dia menyadari dengan heran bahwa dia kembali ke ruang tunggu di lab dan bahwa dia telah memasuki dunia game lagi. Dia bertanya-tanya dengan bingung, mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia neraka itu, meskipun tekadnya kuat untuk melakukannya, memikirkan kemungkinan kondisi lain yang belum dia penuhi. Sebuah jendela muncul meminta untuk mengonfirmasi penampilan karakter, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan dengan tahap tutorial game untuk saat ini, percaya bahwa itu mungkin jalannya untuk kembali ke dunia lain setelah selesai. Dia mulai dengan menyesuaikan pengaturan terlebih dahulu, mengubah rasio bantuan tempur menjadi 0%, dengan alasan bahwa dia bertarung dengan efisiensi tinggi di dunia lain tanpa bantuan apapun. Sistem mulai mempersiapkan kemampuan awal, memintanya untuk memilih elemen kemampuan utama pertama, dengan catatan tentang kemungkinan mengatur ulang kemampuan kapan saja. Sistem menjelaskan bahwa mekanisme kemampuan di planet Inverse dirancang untuk memperkuat karakter dengan memilih elemen dasar, dan kemudian meningkatkannya dengan berbagai subelemen. Struktur terintegrasi dari dasar ke cabang ini disebut build. Dan karena banyaknya elemen yang tersedia, ada orang di liga profesional yang mendedikasikan diri untuk mempelajari build ini saja. Dia memilih elemen spesifik yang memberinya gelar manusia super sebelumnya dari antara semua opsi. Seseorang menyapanya melalui pengeras suara sebagai subjek uji 48, menjelaskan bahwa dia bangun dalam eksperimen terakhir dan bahwa seminggu telah berlalu. Dia menyadari bahwa game tersebut tidak menunjukkan proses penyiksaan yang mendahului bangun, mengakui bahwa tidak ada yang ingin mengalami itu di dalam game. Sistem mengumumkan dimulainya eksperimen berikutnya segera, dan memerintahkannya untuk masuk. Etinel muncul di hadapannya, mesin pembunuh yang dirancang untuk menghentikan amukan orang yang terbangun dalam proyek kenaikan, dan merupakan penyebab hilangnya nyawa subjek uji yang tak terhitung jumlahnya. Misi tutorial pertama dimulai memintanya untuk mengalahkan Etnol, menggunakan kemampuan yang dimilikinya, memperhatikan dia menghadapi prototipe mesin. Kenangan menyakitkan menyerbunya tentang seseorang yang memohon padanya memanggilnya saudara Woo Hyun, meminta keselamatan sementara mesin membunuhnya. Lampu merah berkedip dari mata mesin, lalu mulai bergegas ke arahnya. Dia bergumam bahwa situasinya di sini persis seperti di sana. Dia mengungkapkan rasa jijiknya pada para peneliti yang selalu melakukan tindakan menjijikkan. Dia terlibat dengan mesin menghindari serangannya, dan mesin mengarahkan serangan berturut-turut ke arahnya, tetapi dia menghindarinya dengan mudah lalu memberikan pukulan keras. Dia menunjukkan bahwa versi final mesin ini menipu karena dapat menggunakan kemampuan, tetapi dia menegaskan bahwa apa yang dia hadapi sekarang hanyalah prototipe. Dia menghancurkan mesin itu sepenuhnya, dan game mengumumkan selesainya eksperimen. Lab memuji subjek uji 48, menggambarkannya sebagai luar biasa, dan bahwa efisiensi dan kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan subjek uji normal. Sebuah pesan muncul untuk keberhasilan menyelesaikan misi tutorial pertama, dan sementara sistem akan memulai eksperimen berikutnya, kekacauan tiba-tiba menyebar ke seluruh tempat karena penyusup dari pemerintah menerobos masuk, memicu kepanikan para peneliti yang bertanya-tanya bagaimana mereka mencapai kedalaman ini. Jeritan seorang peneliti terdengar, dan sebuah pesan disiarkan yang ditujukan kepada semua korban yang ditahan secara tidak adil di lab. Suara itu meminta para korban untuk menggunakan kekuatan penuh mereka untuk segera keluar, jadi dia mengenali pemilik suara itu.
Misi tutorial kedua dimulai bertujuan untuk melarikan diri dari lab keluar, jadi dia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Dia berlari dengan cepat bertanya-tanya tentang jumlah ledakan yang dia dengar. Dia mencapai lorong yang hancur total, yang dipenuhi dengan puing-puing, di mana dia melihat sekilas sesuatu di tengah kekacauan. Dia mendengarkan suara yang berasal dari perangkat komunikasi yang mengatakan kepadanya bahwa tanda kantor administrasi interdimensional menunjukkan dia bukan musuh, tetapi korban. Pembicara menyimpulkan bahwa kedatangannya di tempat ini berarti niatnya untuk melarikan diri, jadi dia menawarkan bantuannya. Pembicara mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memilih senjata apapun yang dia inginkan dari ruangan itu. Kemudian dia memberinya perangkat untuk mengirim sinyal begitu dia mencapai luar sehingga kantor dapat mengekstraknya. Dia melihat perangkat nirkabel dan senjata bertanya-tanya, apakah pembicara telah meninggal saat muncul dalam adegan suram. Dia menyadari sambil memegang linggis besi bahwa ini hanyalah adegan sinematik yang diperlukan agar peristiwa game dapat berkembang. Meskipun demikian, perasaan kotor menguasainya dari situasi ini. Adegan beralih ke Kang Soil, seorang pembuat konten game profesional, menghela nafas dalam kesusahan karena harga dirinya sebagai seorang perfeksionis terluka karena harus memainkan game terkenal Inverse Planet. Pengikut di obrolan langsung mengejek gerutunya, mengingatkannya bahwa ini adalah hukuman yang mereka putuskan sendiri. Soil menegaskan dia adalah wanita yang selalu menepati janjinya kepada para pengikutnya. Dan meskipun para pengikut menuduhnya berbohong sebelumnya mengenai pemilihan game, dia mengumumkan dengan senyum palsu dimulainya pelaksanaan hukuman yang sedang menjalani pengalaman game. Dia membuat karakter dan memilih kemampuan api, karena terlihat keren tanpa mengubah penampilan default. Setelah mencapai pengaturan bantuan tempur, sistem menunjukkan bahwa rasio default adalah 50% untuk membantu gerakan dan mengoreksi postur. Pengikut menantangnya untuk mengatur rasio menjadi 0% dan mengejek ketakutannya, jadi pesan misi muncul menawarkan hadiah 500 N untuk menyelesaikan tahap tutorial tanpa bantuan. Dia menyadari bahwa persentase pemain yang bermain tanpa bantuan hampir 0%. Meskipun percaya diri dengan kemampuannya, dia ragu-ragu pada awalnya menganggap ide itu buruk seolah-olah mengendalikan dengan lengan ketiga. Dia mencoba menghindari tantangan, tetapi nilai hadiah finansial menggodanya. Dia setuju segera dengan uang bersinar di matanya, memicu sarkasme para pengikut atas perubahan sikapnya yang cepat untuk uang. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia akan bermain tanpa bantuan sampai menyelesaikan pelatihan. Pengikut menyatakan kekhawatiran dan keraguan mereka tentang kemampuannya untuk melakukannya. Mereka mengingatkannya bahwa dia terbunuh sebelumnya dalam 2 menit oleh Etinel segera setelah memulai, dan dia mengeluh bahwa game tersebut melemparkan pemain ke dalam pertarungan tanpa penjelasan. Pengikut mengakui bahwa bertahan 2 menit itu bagus, tetapi melawan mesin itu dengan satu kemampuan dan tanpa bantuan hampir tidak mungkin. Di dalam game, dia berpikir dia hanya harus melarikan diri setelah mendapatkan radio dan senjata. Dia terkejut dengan dimulainya pencarian otomatis untuk tim, untuk misi melarikan diri dari lab yang membutuhkan 4 pemain. Dia berharap untuk dibantu oleh anggota tim untuk menyelesaikan misi, tetapi para pengikut mengejeknya. Pencarian tim gagal, jadi sistem memulai pencarian yang diperluas. Pengikut menjelaskan bahwa pencocokan hanya dilakukan dengan pemain yang memiliki rasio bantuan yang sama, yang berarti mitranya akan menjadi orang gila yang bermain tanpa bantuan seperti dia. Dia menyadari kesulitannya dan berpikir untuk membatalkan misi karena takut dia harus membawa tim. Pencocokan berhasil tiba-tiba, dan dia bergabung dengan misi yang sudah berlangsung meskipun upaya putus asa untuk membatalkan. Dia berteriak bahwa dia sudah selesai untuk menemukan dirinya tiba-tiba di tempat itu. Dia berdiri tercengang di lorong menyaksikan puing-puing robot yang hancur dan percikan api terbang dari mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Keadaan keheranan mendominasi dia dan para pengikutnya, karena semua orang menolak untuk percaya apa yang terjadi, mengingat masalah ini melampaui bercanda, dan mereka mempertanyakan dengan serius apakah ini nyata, dan bahwa ada seorang pemain yang menjalani tahap tutorial tanpa bantuan apapun, meragukan dia adalah seorang profesional yang menggunakan akun alternatif karena tidak ada profesional yang dapat melakukan itu dengan cara ini. Pengikut memperhatikan dengan heran bahwa dia berhasil melenyapkan sejumlah besar mesin etanol tanpa bantuan dan tanpa menggunakan senjata api apapun. Dia menyadari dia menemukan gendongan yang sempurna, seseorang yang akan melindungi tim dan memimpinnya untuk menang. Jadi dia memutuskan untuk segera pergi mencarinya. Woo Hyun muncul di tengah lorong gelap dengan darah menetes dari senjata dan tubuhnya. Hoil mendekatinya dengan sangat hati-hati, mencoba menarik perhatiannya. Dia berbalik padanya tiba-tiba menyerangnya, berpikir dia adalah musuh, jadi dia berteriak memohon untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berhenti pada saat terakhir meminta maaf atas kesalahannya setelah menyadari dia bukan musuh. Sementara dia memperhatikan pendarahannya yang deras, dia bermaksud untuk pergi. Jadi dia memintanya dengan malu-malu untuk menemaninya, karena mereka berada di tim yang sama. Dia mengejarnya, memperkenalkan diri sebagai pembuat konten, streamer, dan meminta izinnya untuk tampil di siaran langsungnya.
Dia meyakinkannya bahwa mode privasi aktif dan wajahnya akan disembunyikan, tetapi dia berhenti tiba-tiba sehingga membuatnya khawatir. Tiba-tiba, sirene berbunyi mengumumkan pelarian subjek dan perintah dikeluarkan untuk segera membunuhnya dan tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Soil ketakutan menanyakan alasan tingkat kesulitan tahap tutorial meningkat seperti ini. Dia menatapnya karena dia menganggapnya sebagai pemimpin tim dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia muncul mengayunkan rantai logam dengan terampil. Dia menerkam penjaga dan pria bersenjata dan membantai mereka di tengah kekaguman para pengikut yang memberinya gelar jin sabit dan rantai. Soil menyaksikan adegan itu dari tempat persembunyiannya, tidak percaya apa yang dilihatnya, dan para pengikut setuju dengannya, bertanya-tanya bagaimana senjata seperti ini dapat digunakan tanpa bantuan sistem. Pengikut mulai menganalisis kemampuannya setelah memperhatikan warna matanya berubah menjadi putih, menebak itu mungkin angin atau telekinesis. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya elemen dasar yang meningkatkan statistik fisik dan mengubah warna mata adalah entitas absolut. Pengikut mengejek pilihan ini karena dianggap sebagai kemampuan sampah yang mencegah pemain menggunakan kemampuan lain yang terkejut dengan pilihannya. Dijelaskan bahwa kemampuan entitas absolut adalah salah satu dari berbagai kemampuan dasar dalam game. Karena meningkatkan statistik fisik dan ketahanan terhadap keterampilan secara luar biasa, tetapi pajaknya mencegah pemain itu sendiri menggunakan kemampuan. Komunitas game mengonfirmasi bahwa kemampuan ini harus dihindari sepenuhnya dan menyarankan untuk meninggalkan tim yang menyertakan pemain yang memilikinya. Soil terkejut dengan memilih kemampuan yang mencegah kemampuan dalam game yang bergantung padanya, sementara pengikut mempertanyakan kemungkinan bertarung tanpa itu, menunjukkan bahwa mata putih mengonfirmasi penggunaannya. Beberapa orang berpendapat bahwa peningkatan fisik mungkin berguna dalam pertarungan tanpa bantuan teknis, tetapi mereka bertanya-tanya dengan heran bagaimana dia bisa bergerak dengan keterampilan ini saat masih di level 1. Woo Hyun terus mencabik-cabik musuhnya dengan rantai dan sabit. Di tengah pertanyaan tentang identitas aslinya, dia berdiri di atas mayat musuh-musuhnya, sementara suara-suara bergema di kepalanya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak cukup. Suara-suara itu menghasutnya untuk lebih kejam dalam balas dendamnya karena mereka belum puas. Dan sementara itu, cahaya laser penembak jitu muncul membidik kepalanya. Soil berteriak memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang, menanggapi dengan menembak dari senjatanya sambil mengutuk situasi sulit yang dia hadapi. Pelurunya mengenai target, jadi musuh jatuh di tengah asap dan percikan api. Dia duduk di tanah untuk mengatur napas, sementara pengikut di siaran langsung menghujani komentar padanya. Beberapa memuji sarafnya yang dingin, dan beberapa menuduhnya mencuri pembunuhan karena dia hanya turun tangan untuk memberikan pukulan terakhir setelah Woo Hyun menghabisi musuh. Dia membalas mereka dengan senyum, acuh tak acuh yang licik, mengonfirmasi bahwa dia memberikan bantuan pada akhirnya, dan itulah yang penting. Woo Hyun mengingat beberapa peristiwa dari kehidupan masa lalunya. Soyol memanggilnya saat dia berdiri di tengah medan perang. Dia memberinya gelar Mr. Hard Carry, sang penyelamat yang kuat, menunjuk pada peran pentingnya dalam pertempuran, jadi dia menoleh padanya dengan tenang. Dia bertanya kepadanya dengan gugup apakah dia marah atas intervensinya, membenarkannya dengan keinginannya untuk membantu bahkan sedikit, jadi dia membantah itu secara singkat. Dia menegaskan kepadanya bahwa dia memang membantunya, yang memicu gelombang kekaguman dalam komentar untuk kepribadian dan suaranya yang baik, dan mereka memuji tindakannya yang berkelas dengan pencuri pembunuhan itu. Soil memanfaatkan kesempatan itu dan memintanya dengan antusias untuk mengizinkannya, menemaninya untuk menyelesaikan tahap tutorial, jadi dia menyetujui permintaannya begitu saja. Dia memperkenalkan diri dengan mengatakan namanya adalah Baek Woo Hyun, jadi dia menyadari bahwa Mr. Hard Carry tidak lain adalah nama panggilan yang dia berikan kepadanya dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ini nama aslinya karena tidak mengalami penyensoran. Dia bertanya kepadanya, dengan rasa ingin tahu apakah dia memilih kemampuan entitas absolut sebagai kemampuan dasar, jadi dia menjawab dengan afirmatif yang mengejutkan para pengikut saat mereka terbagi antara mereka yang melihat perlunya, mengevaluasi kembali kemampuan tersebut, dan mereka yang bersikeras bahwa itu adalah sampah dan bahwa apa yang terjadi adalah karena keterampilan super pemain, bukan kemampuan itu sendiri. Dia bertanya kepadanya dengan kagum tentang bagaimana dia menghindari peluru tanpa menggunakan kemampuan apapun dan game apa yang biasa dia mainkan. Jadi dia menjawab singkat bahwa dia tidak memainkan apapun yang spesifik. Dia berhenti berjalan tiba-tiba, dan ketika dia bertanya kepadanya alasannya, dia memberitahunya tentang kehadiran dua musuh tipe Etinel 20 meter jauhnya. Soil mengagumi secara diam-diam kemampuannya untuk menentukan jarak dan jumlah musuh secara akurat tanpa memiliki keterampilan deteksi apapun, dan menyarankan untuk bergerak maju untuk mengonfirmasi. Memang, mereka menemukan musuh di lokasi yang dia identifikasi persis, jadi dia terpana dengan keakuratan inderanya.
Dia bergegas menuju musuh, mengingat kenangan tentang kenikmatannya bermain Koloseum di masa lalu, sementara Soil berteriak memperingatkannya agar tidak gegabah. Dia muncul menghindari serangan mesin besar itu dengan keterampilan yang luar biasa. Mengingat hari-hari ketika dia sangat tenggelam dalam game, dia memberikan pukulan telak kepada musuh, mengungkapkan dalam pikirannya bahwa dia adalah pemain peringkat, ranker dalam game itu. Dia menghancurkan mesin sepenuhnya, jadi pengikut menjadi gila dalam komentar, memuji kemampuannya untuk mengalahkan Etnael dengan begitu mudah dan tanpa koreksi sistem apapun, menyimpulkan bahwa ini adalah tingkat sebenarnya dari Coliseum Rankers. Soil bertanya dengan bodoh, apakah menjadi ranker di Coliseum adalah hal yang hebat? Pengikut mengejek ketidaktahuannya, menjelaskan bahwa ranker di sana menerima tawaran untuk menjadi profesional dan bahwa pemain profesional legendaris Butler adalah salah satunya. Dia berteriak kaget setelah mendengar nama Butler, menyadari bahwa dia adalah pemain paling terkemuka di arena Inverse Planet profesional. Pengikut bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu apakah dia menghadapi Butler ketika dia seorang ranker dan siapa yang akan menang dalam konfrontasi di antara mereka, tetapi dia memotong pertanyaan-pertanyaan ini dengan memerintahkan untuk bergerak, jadi dia mengikutinya segera. Mereka mencapai gerbang misi terakhir dari tahap tutorial di mana kepala keamanan lab muncul sebagai bos panggung, mengejek keberhasilan mereka dalam mencapai tempat ini. Bos dengan rambut merah dan kacamata teknologi mengancam mereka bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Bos menambahkan dengan nada mengancam bahwa mereka akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang mati segera. Jadi Woo Hyun menyadari dengan dingin bahwa semua yang dia hadapi sejauh ini hanyalah bagian dari program tutorial. Tampilannya berubah dan matanya menyala tajam, sementara halusinasi hitam kembali muncul di sekelilingnya, membisikkan frasa ditemukan dan lebih cepat, dan menghasutnya untuk membunuh bos segera karena balas dendamnya belum selesai. Bos berteriak mengancam mereka untuk tidak berpikir tentang meninggalkan tempat itu hidup-hidup, tidak menyadari neraka yang menantinya. Soil menembak dari senapan mesinnya untuk memberikan perlindungan bagi rekannya, tetapi dia terkejut dengan munculnya perisai energi di sekitar bos yang menghalangi peluru, bertanya-tanya dengan heran tentang alasan keberadaan penghalang partikel. Pengikut dalam obrolan mengejek ketidaktahuannya, menjelaskan bahwa kepala keamanan adalah seorang yang terbangun, jadi wajar baginya untuk memiliki kemampuan seperti ini sebagai bos, mengejek usahanya untuk menyelesaikan pertempuran hanya dengan peluru. Meskipun begitu, dia berteriak memanggilnya untuk memberitahunya bahwa dia akan memberikan perlindungan tembakan dari posisinya, sementara pengikut berkomentar sinis tentang kecepatan ketergantungannya total padanya untuk menyelamatkan situasi. Woo Hyun menghindari serangan bos besar itu dengan terampil, sementara yang terakhir mengejek menganggap apa yang terjadi hanya sebuah game. Bos menyerang dengan keras dan percikan merah terbang, mengumumkan keinginannya untuk mencabik-cabik lawannya untuk memuaskan hantu masa lalunya bahkan sedikit. Tetapi perisai memblokir serangan lagi, memicu tawa para pengikut yang bertanya-tanya mengapa penghalang partikel diaktifkan meskipun dia tidak menebak keberadaan kesalahan teknis. Bos menggambarkan Woo Hyun sebagai tikus kecil, dan kulitnya berubah menjadi logam gelap, jadi pengikut segera mengenali keterampilan Iron Man khususnya. Bos memukul tanah dengan tinjunya bersumpah untuk mencabik-cabiknya, jadi permukaannya retak saat dia bergegas ke arahnya, membuat pengikut menebak bahwa berat badannya menjadi setidaknya 1 ton, dan 1 pukulan darinya berarti kematian tertentu. Bos bertanya dengan marah berapa lama dia akan terus menghindar. Pengikut menyaksikan dengan heran kemampuannya untuk menghindari setiap pukulan fatal. Woo Hyun mengarahkan pukulan kuat ke wajah bos, jadi pengikut mengakui ketidakmampuan mereka untuk menghindari serangan itu, bahkan dengan koreksi sistem dan mengejek gagasan untuk memberikan perlindungan tembakan untuk pemain setingkat ini. Bos mengerang kesakitan dan memerintahkannya untuk tidak menonaktifkan keterampilan besinya. Suara-suara hantu bergema di sekelilingnya, mengatakan kepadanya bahwa bos tidak bisa mati dengan mudah dan menghasutnya untuk mencabik-cabiknya lebih brutal sebagai balas dendam atas apa yang terjadi pada mereka. Bos ketakutan melihat kekuatan besar subjek uji di depannya, sementara Woo Hyun berdiri dengan dingin. Dia memberikan pukulan terakhir sambil bergumam bahwa pujian itu menjadi miliknya. Sebuah pesan sistem muncul mengumumkan kekalahan kepala keamanan lab. Soyeol berdiri terpana, tidak percaya apa yang dilihatnya, sementara obrolan meledak dengan pujian yang menggambarkan kinerja sebagai gila, mengingatkan semua orang bahwa pertarungan ini terjadi tanpa koreksi apapun, dan mencatat bahwa dia tampaknya terbiasa melawan manusia. Dia dengan senang hati mengumumkan kekalahan bos pelatihan, dan bertanya apakah keluar adalah langkah yang tersisa, sementara Woo Hyun duduk di mayat, bos dan komentar mengalir, masuk mengonfirmasi dia dibawa di pundaknya untuk menang, dan bertanya-tanya mengapa pemain dengan keterampilan ini ada saat ini. Tubuh bos memudar, dan dia mengonfirmasi kepada Soil bahwa mereka dapat pergi sekarang. Keduanya keluar dari gedung, agar game mengumumkan penyelesaian misi pelarian lab, dan memperoleh poin keterampilan untuk naik level. Dan dia bertanya kepadanya, apakah dia akan menyelesaikan misi utama hari ini. Dia meminta maaf menjelaskan dia akan berhenti di sini untuk hari ini, jadi dia memintanya untuk menunggu sebentar, karena dia memiliki sesuatu untuknya.
Dia mengumumkan kepada para pengikutnya penyelesaian pelatihan tanpa koreksi. Jadi pengikut menggambarkannya sebagai tidak tahu malu karena menganggap pujian itu untuk dirinya sendiri, sementara dia mengakhiri streaming dengan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia berterima kasih padanya karena telah menunggu, jadi dia bertanya padanya apa yang dia inginkan. Dia memintanya dengan ragu-ragu untuk bergabung dengan siarannya secara teratur. Dia bertanya tentang sifat siarannya, jadi dia menjelaskan bahwa dia memainkan misi utama Inverse Planet dan terkadang terlibat dalam pertandingan pemain versus pemain. Dia menawarkan kepadanya dengan bersemangat untuk menyesuaikan jadwal siarannya sesuai dengan jadwalnya selain membayar sejumlah besar uang sebagai imbalan atas penampilannya. Dia meminta maaf atas tawaran itu, jadi dia menyadari dari ekspresi wajahnya bahwa dia tidak akan dapat meyakinkannya dan menerima penolakannya. Dia bertanya kepadanya apakah dia bisa menambahkannya sebagai teman, jadi dia menyetujuinya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepadanya, mengungkapkan kenikmatannya, bermain dengannya, dan berharap dia bersenang-senang sebelum tubuh karakternya menghilang. Sebuah pesan muncul untuk Kang Soil pergi dan program tutorial berakhir. Dia berdiri sendiri dengan darah menutupi wajahnya, bertanya-tanya dengan bingung dan cemas mengapa dia tidak kembali ke sisi lain meskipun telah menyelesaikan pelatihan. Sementara dia tidak menyadari apa yang terjadi, komunitas game menyebarkan teori tentang menyelesaikan tahap tutorial tanpa koreksi dan tanpa senjata api menjadi produk penggunaan program peretasan. Dan sementara itu, seorang pemirsa anonim yang membawa angka 62 mengirimkan donasi besar dengan pesan misterius yang menanyakan tentang perasaan kembali ke dunia nyata, menunjuk ke masa depan yang akan dibawa oleh gameplay ini. Di pagi hari di dalam cabang Korea dari Planet Earth Company yang mengembangkan game Inverse Planet, karyawan menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh satu pengguna. Karyawan menyaksikan tayangan ulang tentang apa yang terjadi dengan takjub, tidak mempercayai mata mereka. Karyawan membahas bagaimana pemain berhasil menghancurkan kapten penjaga tanpa koreksi atau senjata apapun, mencatat bahwa komunitas online benar-benar yakin dia adalah seorang peretas dan meneror papan pesan perusahaan yang menuntut penjelasan. Salah satu dari mereka bertanya dengan serius, apakah mereka yakin tidak ada peretasan, jadi yang lain membenarkan hal itu. Karyawan yang bertanggung jawab menegaskan, dia memeriksa semuanya mulai dari pembuatan karakter dan tidak menemukan catatan modifikasi oleh program eksternal. Dia menunjukkan bahwa dia melihat banyak peretas berjalan menembus dinding atau menghilang, tetapi dia belum pernah melihat gerakan seperti ini sebelumnya. Karyawan menyimpulkan bahwa tingkat kendali ini tidak dapat ditiru bahkan dengan menggunakan program peretasan, dan bahwa jika itu bukan peretasan, pemain itu benar-benar gila. Meskipun demikian, mereka mengakui adanya kemungkinan yang sangat kecil bahwa itu adalah peretasan yang belum terdeteksi. Tim memutuskan pada akhirnya bahwa mereka harus melakukan verifikasi yang tepat tentang masalah ini. Adegan beralih ke Woo Hyun dan temannya Nayeon, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa komunitas internet sedang mengamuk karena dia, dan bahwa situasinya menjadi sangat kacau. Dia bercerita tentang kemunculan tantangan tanpa koreksi di antara para pengguna, di mana semua orang gagal dan bahkan tidak dapat mengaktifkan kekuatan mereka, memperkuat narasi yang mengatakan bahwa dia adalah seorang peretas. Nayeon mengakui, dia terkejut ketika melihat video itu, dan bahwa dia segera mengenalinya meskipun mode perlindungan privasi diaktifkan. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia telah melihat pertarungannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan seterampil ini, menegaskan bahwa siapapun yang tidak mengenalnya, pasti akan berpikir dia adalah seorang peretas, menyimpulkan bahwa ini adalah alasan dia menerima pesan itu. Dia bertanya tentang pesan itu, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia menerima pesan dari cabang Planet Earth di Korea. Nayeon menjelaskan bahwa perusahaan ingin memverifikasi apakah dia menggunakan program peretasan atau tidak. Dia menunjukkan padanya pesan yang sampai kepadanya melalui siaran langsung streamer Kang Soil yang meminta untuk berkomunikasi dengannya. Dia menunjukkan bahwa perusahaan game yang turun tangan sendiri untuk memverifikasi peretasan akan menarik banyak orang dan bertanya kepadanya apakah dia akan setuju. Dia memikirkan masalah ini, menganggap ini satu-satunya kesempatan untuk berkomunikasi dengan pengembang dan mungkin mendapatkan petunjuk tentang dunia lain jika orang berpangkat tinggi muncul. Dia memberitahu temannya bahwa dia memutuskan untuk melakukannya meskipun keraguannya sebelumnya, jadi dia memuji keputusannya. Dia menasihatinya tentang perlunya membersihkan namanya jika dia berniat untuk terus bermain, sehingga semua orang tidak memanggilnya seorang peretas. Tetapi dia menunjukkan kurangnya minat, mencatat bahwa tidak ada yang akan mengenalinya, karena wajahnya tidak muncul. Nayeon berpendapat bahwa gaya bertarungnya sangat unik, sehingga dia akan dikenal bahkan jika dia mengubah namanya, dan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan di antara para profesional yang bertarung dengan keterampilan aneh seperti dia.
Dia menjelaskan kepadanya bahwa identitas para profesional terungkap hari ini melalui kebiasaan bertarung mereka, mengutip diskusi forum yang menganalisis gerakan pemain dengan tepat. Dia mengungkapkan kelegaannya atas persetujuannya, karena jika tidak, streamer akan terpapar banyak kebencian. Dia bertanya-tanya tentang alasan ketertarikannya pada hal itu karena streamer itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia memanggilnya bodoh, menjelaskan bahwa kerumunan yang marah dari masalah peretasan tidak peduli tentang itu. Dia menambahkan bahwa mereka akan menyalahkannya pada awalnya, tetapi segera mereka akan mengarahkan panah mereka ke streamer. Dia memahami situasinya dan bergumam dengan pasrah bahwa dalam hal ini, dia harus setuju. Soil menerima pesan darinya yang mengumumkan persetujuannya, jadi dia melompat kegirangan tidak percaya. Dia berharap kehebohan ini mengarah pada peningkatan besar dalam jumlah pemirsa dan grafik muncul yang menunjukkan perkiraan kenaikan. Dia menantikan dengan bersemangat untuk melihat adegan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam game Inverse Planet. Dia mengumumkan siaran langsung untuk mengklarifikasi kebenaran dari kontroversi yang diajukan tentang penggunaan program curang olehnya. Setelah 4 hari berlalu, Woyon berdiri di dalam game mengenakan pakaian baru sebagai persiapan untuk siaran. Soyol menyambutnya dengan hangat pada pertemuan mereka. Dia memperhatikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mencurigainya, meskipun dia melihat gerakannya dari dekat, dan dia mengakui bahwa bukti yang diberikan orang lemah. Dia menambahkan bahwa dia tidak mencurigainya karena penampilannya yang gila dan mematikan yang membuat gagasan curang jauh dari pikirannya, membenarkannya sebagai hanya intuisi yang dia terima diam-diam. Dia menyuruhnya untuk memulai siaran jika dia siap, jadi dia setuju. Dia membuka siaran menyambut audiens besar yang menunggu lama, sementara komentar yang bertentangan masuk antara menuntut klarifikasi, menuduh kecurangan, dan mengejek. Dia tercengang dengan jumlah pemirsa yang mencapai 10.000 segera setelah memulai dan memperkenalkan tamunya, Woo Hyun, lagi. Dia memperkenalkan dirinya, jadi komentar menyala dengan serangan dan ejekan terhadapnya, dan dia terpaksa mengancam mereka dengan menutup obrolan jika mereka tidak mematuhi kesopanan. Dia meminta pendapatnya tentang kontroversi sebelum verifikasi sebenarnya dimulai. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia menganggap masalah itu menggelikan, yang memprovokasi komentator yang mengejek kesombongannya. Seorang pengikut bertanya bagaimana cara mengklarifikasi, jadi dia menjawab bahwa mereka mengundang tamu istimewa untuk verifikasi. Seorang pria mengenakan setelan formal muncul di arena pertemuan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Kyum-hyun, pemimpin tim operasi pertama di cabang Korea dari Planet Earth Company, dan membawa gelar GM di atas kepalanya yang memicu keheranan para pengikut dan menegaskan keseriusan situasi. Woo Hyun menyadari orang ini adalah pejabat tinggi dan mungkin tahu sesuatu tentang dunia lain, dan memutuskan untuk bertanya kepadanya setelah verifikasi berakhir. Pejabat itu berterima kasih kepada Soil dan dia karena telah hadir. Pejabat itu memperhatikan secara diam-diam bahwa dia tampak biasa dari luar. Pejabat itu meminta mereka untuk menuju ke area verifikasi. Mereka mencapai ruang pelatihan lanjutan pribadi, yang belum pernah dia lihat di dunia lain sebelumnya. Pejabat itu menjelaskan bahwa verifikasi akan dilakukan dengan memantau beberapa pertempuran untuk memastikan tidak ada bantuan eksternal. Dia setuju dengan prosedurnya. Dia bersiap untuk bertarung. Robot pelatihan besar muncul, dan pengikut mengenalinya sebagai versi medium dari Atnel. Bertanya-tanya apakah dia mampu mengalahkannya dengan kemampuannya saat ini. Jenis pertempuran yang dipilih adalah pertarungan sampai mati melawan robot medium, dan Soil tampak khawatir sementara dia memintanya untuk mempercayainya. Dia tertawa mengejek situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Pejabat itu terkejut ketika dia melihat bahwa dia telah menghilang dari tempatnya. Dia bergegas menuju robot dan mulai menghancurkannya berkeping-keping, sementara pejabat itu mencoba memberitahunya aturan pertarungan. Pengikut bertanya-tanya di obrolan dengan heran apakah dia menghancurkan etanel tingkat menengah dengan tangan kosong sekarang, menunjukkan bahwa robot ini dikenal karena ketangguhannya, bahkan terhadap palu, sementara yang lain mengungkapkan perasaan takut dan kasihan mereka pada robot dari adegan kekerasan ini. Dia tampak merobek kepala robot dengan brutal. Jadi pesan sistem muncul yang menegaskan tidak ada deteksi gangguan program eksternal. Sementara pejabat itu bergumam bahwa dia adalah orang gila. Pejabat itu menegaskan jauh di lubuk hatinya bahwa apa yang dia lihat tidak mungkin peretasan dengan cara apapun. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan mengumumkan menyelesaikan tes. Pejabat Park mengumumkan bahwa mereka tidak mendeteksi penggunaan program eksternal apapun dalam pertempuran sebelumnya, tetapi menunjukkan bahwa jendela verifikasi terlalu pendek untuk penilaian akhir. Park memintanya untuk bertarung sesuai dengan metode khusus yang mereka diktekan kepadanya, jadi dia setuju segera, sementara pengikut menyadari prosedur ini bertujuan untuk memastikan apakah dia menggunakan peretasan untuk pertempuran otomatis. Dijelaskan bahwa program pertempuran otomatis mengendalikan karakter melalui perangkat lunak dan tidak dapat bertarung dalam gaya yang tepat yang diinginkan pengguna, jadi menentukan metode kemenangan di muka dan mematuhinya membuktikan tidak adanya peretasan.
Pejabat itu berterima kasih padanya dan memintanya kali ini untuk memotong kepala 3 robot pelatihan tingkat menengah menggunakan rantai sabit secara eksklusif sehingga dia menunjukkan pemahamannya tentang misi. Pejabat itu bertanya-tanya secara diam-diam apa yang terjadi demi neraka, percaya kondisi ini seharusnya sangat tidak menguntungkan bagi pemain. Tetapi dia memperhatikan dengan heran bahwa dia tidak menunjukkan perasaan apapun bahwa dia akan kalah sama sekali. Pertempuran diluncurkan dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan sabit dengan keterampilan tinggi. Dia berdiri di tengah puing-puing setelah menyelesaikan misi dengan akurat. Soyol bersorak antusias menegaskan dia tidak membayangkan hal-hal sebelumnya dan menunjukkan kepada pengikut bagaimana rantai sabit bergerak seolah-olah itu adalah makhluk hidup, sementara pengikut bertanya-tanya dengan heran pada apa yang baru saja mereka tonton. Beberapa berkomentar bahwa sabit itu terlihat seperti senjata yang rusak dan terlalu kuat, sementara yang lain menjawab bahwa orang itu yang rusak, bukan senjatanya, terutama karena rantai sabit biasanya hanya digunakan untuk menusuk dari dekat. Pejabat itu berdiri tercengang dengan apa yang dia lihat, sambil mengakui bahwa tingkat kendali ini tidak dapat ditiru bahkan dengan peretasan, dan bahwa jika dia bukan seorang peretas, maka dia benar-benar gila. Keinginan pejabat untuk pengetahuan meningkat sebagai manajer game, dan dia bertanya-tanya apakah Woo Hyun benar-benar mampu mengalahkan robot pelatihan tingkat lanjut yang hanya memiliki satu elemen dasar. Pejabat itu memutuskan untuk melakukan tes akhir karena keserakahan kognitif. Robot baru yang besar dan menakutkan muncul di arena. Para pengikut terkejut dengan hal itu, karena ofisial melampaui batas dan ingin pertumpahan darah, mencatat bahwa jika dia menang, dia akan secara resmi diakui sebagai manusia dengan level peretas oleh Dewan Nasional. Robot baru diperkenalkan sebagai robot pelatihan tingkat lanjut versi terbaru Ethel. Dia bertukar pandang dengan robot tingkat lanjut. Senyum menakutkan muncul di wajah robot Ethel, memicu amarahnya. Bentrokan sengit dimulai di mana robot mengarahkan pukulan kuat yang dia hindari dengan susah payah. Pertempuran berlanjut dengan intens, dan dia menunjukkan keterampilan menghindar yang luar biasa. Dia menyadari lawan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari level menengah dan bahwa terkena satu pukulan sekarang akan berakibat fatal. Dia memperhatikan ketangguhan fisik robot terletak pada jangkauan yang sama sekali berbeda dan serangannya tidak memengaruhinya sama sekali. Dia memutuskan untuk terus memukul sampai salah satu serangannya berhasil. Pengikut mengungkapkan ketakutan dan kekaguman mereka secara bersamaan, mencatat bahwa satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi dia menolak untuk dipukul, menggambarkan masalah itu sebagai kegilaan. Pejabat itu mengakui dia tidak mengira dia mampu menghadapi robot tingkat lanjut secara langsung dengan satu elemen dasar, menunjukkan dia tampak seperti pecundang pada awalnya, tetapi dia memperhatikan sekarang dia mulai mengalahkan robot itu perlahan sejak beberapa saat yang lalu. Setelah menghancurkan robot itu dengan pukulan telak, pejabat administrasi tidak melihat gunanya melanjutkan menonton lebih jauh. Dan dengan selesainya pengumpulan data yang diperlukan untuk verifikasi, robot pelatihan ditarik dari arena, yang segera dia sadari. Soyol mengarahkan pertanyaan kepada pejabat tentang hasil verifikasi untuk dikonfirmasi pada gilirannya, dan secara meyakinkan tidak adanya intervensi program eksternal apapun, menjelaskan dengan frasa sederhana bahwa apa yang terjadi bukanlah peretasan elektronik yang memicu kegilaan komunitas game, yang bertanya-tanya bagaimana itu bisa bukan peretasan, sementara yang lain mengonfirmasi bahwa tuduhan itu pada dasarnya batal setelah pernyataan resmi dari administrasi dan postingan yang menuduhnya curang dihapus. Soil menyapa para pengikutnya dengan nada kemenangan, mengingatkan mereka bahwa dia mengatakan kepada mereka tidak ada kecurangan dan mengejek para skeptis yang sekarang tidak dapat membantah pernyataan resmi tersebut. Dan sementara para troll mundur, beberapa memperhatikan antusiasmenya yang berlebihan dan memberinya julukan monster kebugaran fisik yang terlihat seperti peretasan karena kekuatan yang berlebihan, sebuah istilah yang membuatnya kagum. Di tengah beragam klasifikasi obrolan, Soil menekankan kepada semua orang untuk mengingat dengan jelas bahwa dia tidak curang, tetapi memiliki kemampuan fisik yang terlihat seperti itu, lalu meminta komentar terakhir dari para tamunya, di mana dia menggambarkan pengalaman itu sebagai menyenangkan, sementara pejabat itu berterima kasih padanya atas kerja kerasnya. Soil mengakhiri siaran dengan mengucapkan selamat tinggal kepada para pengikutnya yang berjumlah lebih dari 100.000 yang terbagi antara takjub dengan pemikirannya untuk bertani sumber daya pada tahap ini dan mereka yang menyesali berakhirnya siaran yang hanya bertujuan untuk membersihkan namanya, menggambarkan episode itu sebagai legendaris. Setelah siaran berakhir, Soil berterima kasih kepada Woo Hyun dan pejabat itu karena telah menerima untuk tampil dan memujinya dengan ucapan terima kasih tambahan. Jadi dia menjawab dengan anggukan sederhana menjelaskan masalah itu tidak perlu disebutkan.
Pejabat itu tersenyum mengejek penjelasannya tentang masalah itu sebagai sederhana dan bermaksud untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba menghentikannya, di mana dia menoleh kepadanya mengatakan kepadanya ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepadanya. Jadi pejabat itu menunjukkan kesediaan untuk menjawab. Dia bertanya kepadanya secara langsung apakah dia pernah menemukan jenis kesalahan teknis, bug dalam game, khususnya kasus-kasus yang mungkin mencegah pemain untuk keluar atau melarikan diri karena kesalahan. Pejabat itu membantah mendengar hal seperti itu, menyiratkan bahwa jika kesalahan fatal seperti ini ada, game itu tidak akan menjadi global, yang dia setujui dengan memahami jawabannya. Pejabat itu memutuskan untuk pergi akhirnya kali ini. Jadi Sool menghela napas lega mengungkapkan kenyamanannya karena situasi tegang ini berakhir. Dia menoleh ke Woo Hyun, memuji usahanya, dan mengatakan kepadanya dia akan menghitung keuntungan siaran untuk menghubunginya nanti. Dan meskipun dia mengklarifikasi tidak membutuhkan uang, dia setuju untuk membiarkannya menghubunginya. Soil merasa di dalam bahwa membiarkannya pergi seperti ini adalah kerugian besar untuk kesempatan konten emas yang berdiri di hadapannya, tetapi dia ragu untuk memintanya kembali ke siaran lagi. Dia mundur dari mengatakan apa yang ada di benaknya, menyadari dia memperoleh izin untuk penampilannya hari ini hanya untuk membersihkan namanya. Jadi dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk menghubunginya lain waktu. Woo Hyun berdiri sendirian merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan informasi yang dia harapkan tentang dunia lain. Dan sementara itu, sebuah pesan tiba dari Jong Nayeon, memintanya untuk segera menemuinya di ruang persiapan pertempuran setelah dia mengetahui akhir siaran. Dia menyambutnya dengan antusiasme ekstrim, menanyainya tentang pengalamannya dalam siaran dan mengatakan kepadanya bahwa reaksi komunitas sangat eksplosif dan gila. Dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pengalaman itu, menjelaskan bahwa gaya mengikuti obrolan dan berbicara sambil bermain tidak cocok untuknya, yang sedikit mengejutkan Nayeon. Dia menyarankan solusi alternatif, yaitu membayangkan bermain sendiri tanpa memperhatikan obrolan dan menawarkan untuk menyesuaikan semua pengaturan agar dia mencoba masalah itu sekali, tetapi dia menolak itu karena kurangnya keinginannya untuk menyiarkan sejak awal. Nayeon tidak menyerah dan menyarankan dia untuk mencoba pemain versus pemain, PvP, sekarang. Dijelaskan bahwa sistem PvP adalah pertempuran yang terjadi antara pemain dan membentuk salah satu dari dua pilar utama konten Planet Inversi bersama pemain versus lingkungan PvE. Dia bertanya-tanya apakah ini alasan dia memanggilnya, jadi dia mengonfirmasi bahwa mencela kepergiannya tanpa mencoba sistem ini. Dia mencoba menghindarinya dengan membenarkan bahwa dia tidak berencana untuk bermain untuk sementara waktu karena dia merasa game itu tidak cocok untuknya, terutama dengan kecilnya kemungkinan dia kembali ke dunia lain. Tetapi Neon menyela dia dengan tegas mengonfirmasi bahwa PvP adalah jantung dari game dan dia tidak boleh menilai hanya dari pelatihan. Dia memikirkan kata-katanya, menyadari bahwa mode cerita PvE persis identik dengan dunia lain tempat dia tinggal. Sementara PvP penuh dengan hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan mungkin menemukan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Dia setuju dengan eksperimen itu, jadi Neon mulai menjelaskan jenis-jenisnya dimulai dengan duel, yang merupakan konfrontasi langsung melawan lawan yang setara, baik tunggal maupun berpasangan. Kemudian dia pindah untuk menjelaskan mode perjuangan di mana pemain memilih salah satu dari 4 mode, kontrol, pengawalan, penangkapan, pemusnahan untuk bertarung dalam tim 5 lawan 5. Dan akhirnya, dia menjelaskan mode bertahan hidup di mana 100 pemain tersebar untuk mengumpulkan perlengkapan dan bertarung sampai 1 orang atau tim pemenang tetap. Karena ini adalah pertama kalinya, Neon menyarankan mereka bermain dalam mode tim dan menawarkan untuk merekomendasikan build yang cocok untuk karakter karena PvP membutuhkannya. Tetapi dia menyela, dia mengatakan kepadanya masalah itu tidak memerlukan itu. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah tahu build dengan sangat baik, yang merupakan build yang sama yang membuatnya menjadi orang yang dikenal di dunia lain dengan gelar manusia super. Sementara Woo Hyun sedang bersiap untuk masuk, Nayeon mengatakan kepadanya dia akan merekam sesi sampai dia menyelesaikan persiapannya, jadi dia setuju mengonfirmasi dia akan siap segera. Titik awal secara wajib dipilih sebagai pangkalan militer di zona pertama, sebuah area yang terkenal karena penyebaran perlengkapan berkualitas tinggi, tetapi biasanya ramai dengan pemain tingkat tinggi sehingga tidak cocok untuk pemula. Neon segera memintanya untuk mengizinkannya merekam gameplaynya dalam mode PvP untuk mengunggahnya ke YouTube. Dan meskipun dia menyatakan kejengkelannya memintanya untuk tenang, dia mengizinkannya untuk melakukannya, bertanya-tanya tentang alasan antusiasmenya yang berlebihan. Sebuah jendela sistem muncul mengumumkan 60 detik tersisa untuk memulai game dan mengonfirmasi pemilihan pangkalan militer, jadi dia mengonfirmasi loginnya. Nayeon mengucapkan selamat tinggal kepada rekannya dengan hormat militer, mengungkapkan harapannya bahwa mereka bertemu lagi saat masih hidup. Begitu dia masuk, dia menemukan dirinya di lobi di lantai 3 dan menemukan lawan pertamanya di depannya. Lawannya tampaknya melihat sekeliling, mengeluh bahwa perlengkapan dan sumber daya di tempat ini sangat buruk.
Lawannya memutuskan dia perlu pindah ke tempat lain, tetapi Woo Hyun mengejutkannya dengan serangan dari belakang. Dan dalam beberapa saat, sistem mengumumkan eliminasi pemain Lucky Day oleh baik Woo Hyun, yang memicu keheranan Nayeon, yang tidak mengharapkan pembunuhan langsung di awal, mencatat bahwa build fisiknya sama sekali berbeda, dan terlihat seperti peretasan. Notifikasi sistem, mengikuti dengan kecepatan gila, mengumumkan eliminasinya terhadap sejumlah besar pemain satu demi satu. Neon menyaksikan apa yang terjadi dengan heran bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Dia muncul mengeliminasi seorang pemain bernama Monster Slime. Dia berdiri di atas lawannya yang kalah, memperhatikan bahwa dia tidak lagi merasakan kehadiran pemain lain, dan bertanya-tanya apakah lawan ini adalah orang terakhir yang selamat di daerah itu. Dia memikirkan situasinya, mengakui dia tidak menyangka akan bertemu dengan 4 orang sekaligus saat turun. Dan karena dia selesai mengumpulkan sumber daya, dia memutuskan dia harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, panggilan darurat sampai kepadanya dari Nayeon melalui obrolan suara berteriak minta tolong dan mengatakan kepadanya dia benar-benar dikelilingi oleh sejumlah besar musuh. Dia memeriksa peta untuk melihat lokasinya dan memperhatikan dia berada di blok yang berlawanan, yang merupakan tempat yang sangat jauh dari lokasinya saat ini. Dia mengatakan kepadanya dia akan datang dan menanyakan lokasi tepatnya di gedung, jadi dia menjawab dia berada di atap lantai 3. Dia memperingatkannya bahwa pertempuran di lantai bawah gila karena pertempuran tampaknya berkecamuk di setiap lantai, jadi dia cukup menjawab dengan setuju. Dia melompat dengan kecepatan luar biasa hanya untuk salah satu musuh untuk melihatnya terkejut dan tergagap karena terkejut. Musuh itu bertanya-tanya dengan heran tentang identitas orang ini dan alasan kecepatannya yang luar biasa, sementara orang lain memintakannya untuk mempersiapkan kemampuannya karena dia akan mencoba menunda dia entah bagaimana. Dia bergegas dengan senjatanya terlibat dengan musuh. Orang kedua berteriak kagum setelah Woo Hyun membantai rekannya, dan setelah itu, pemberitahuan tentang eliminasinya terhadap pemain muncul. Lawannya menganalisis gayanya menyadari dia bertipe fisik dan bergantung pada build kelincahan. Lawannya menyerang dengan ganas berteriak mati, melepaskan energi gelap yang merusak ke arahnya. Woo Hyun menghindari serangan itu dengan melompat menjauh. Lawannya mengutuknya menyebutnya gila, jadi dia memberikan pukulan terakhir. Dia tetap tenang dan fokus, dan terus berlari menuju lokasi Neon, dan pesan sistem muncul mengumumkan eliminasinya terhadap mata dada, bayi Tyrannosaurus, dan belikan aku ayam. Dia mengumumkan kedatangannya di depan gedung. Jadi Neon mengagumi kecepatan kedatangannya dan bertanya apakah dia harus turun untuk membantu. Tapi dia menyuruhnya menunggu di tempatnya sementara dia meraih tangannya untuk membuka pintu. Dia berdiri di balik pintu menghitung jumlah langkah yang mendekat ke arahnya. Menebak langkah itu milik 4 orang atau mungkin 5. Dan begitu pintu terbuka, dia muncul dengan wajah dingin untuk musuh yang mengintai untuk mencoba menyerangnya segera menggunakan belati. Musuh bergegas berteriak dengan niat membunuh, tetapi dia membalas serangan itu dengan keterampilan superior, meraih pergelangan tangan lawannya, yang memicu keterkejutan penyerang yang tidak memahami kecepatan reaksinya. Sebuah pesan sistem muncul mengumumkan eliminasi pemain Hazard oleh baik Woo Hyun, yang berdiri di atas lawannya, yang kalah menyadari dia harus meningkatkan sedikit kecepatannya untuk mengakhiri masalah ini. Pemberitahuan sistem menyusul dengan kecepatan gila, mengumumkan eliminasinya terhadap serangkaian pemain, dengan nama panggilan aneh seperti berbakti kepada orang tua, makanan udang, dan perawatan gigi, yang membuat rekannya bertanya-tanya dengan heran dan kaget tentang bagaimana hal itu terjadi dengan kecepatan berulang seperti itu. Neon menyadari dia menghancurkan semua orang sendirian, dan tiba-tiba, dia muncul di sampingnya tanpa membuat suara apapun. Jadi dia ketakutan sampai berteriak dan mengarahkan serangan ke arahnya, yang berhasil dia hindari, memarahinya karena menakutinya dengan cara tiba-tiba seperti ini. Dia mengaku kepadanya bahwa dia tidak memperhatikan kehadirannya sampai dia berada tepat di sampingnya, menunjukkan bahwa pada tingkat ini, dia mungkin akan mendapatkan 14 kill sendirian, sementara dia bertanya-tanya, apakah kedatangannya diperlukan sejak awal. Dia bertanya kepadanya apakah dia sudah membersihkan gedung dari musuh, lalu bertanya dengan terkejut tentang gergaji mesin yang dia bawa. Jadi dia menjelaskan dengan senyum polos bahwa itu adalah satu-satunya senjata yang dia temukan di dekatnya. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia tidak akan kalah dalam game ini, dan bersumpah bahwa dia akan membawa tim untuk sisa pertandingan yang dia temui dengan sarkasme dan skeptisisme. Pertandingan berakhir untuk mengumumkan hasil tim memenangkan tempat pertama dari 50 tim, di mana Woo Hyun mencapai 25 kill, sementara Nayeon puas dengan 7 kill dan 15 assist. Dia berdiri tidak percaya bahwa mereka mencapai 10 kemenangan beruntun dan mengungkapkan kelelahan ekstrim dan keinginannya untuk berhenti untuk hari itu, jadi dia setuju dengan pendapatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia pikir dia adalah mahasiswa universitas biasa, tetapi ternyata dia adalah senjata manusia berjalan dan bertekad untuk menyeretnya ke dunia streaming langsung apapun biayanya. Dia memintanya dengan mendesak untuk menunggu hanya 2 hari sebelum memulai misi utamanya, menjanjikannya untuk menyajikan proposal streaming yang sesuai pada saat itu.
Dan meskipun usahanya untuk mengklarifikasi kurangnya minatnya dan bahwa dia tidak merencanakan misi utama sejak awal, dia menyela, dia bersikeras, dia mendengarkannya nanti, dan pergi dengan cepat. Dia tetap sendirian berpikir bahwa pengalaman bertarung pemain tidak memberinya petunjuk yang dia cari mengenai dunia lain. Kemudian, Soil berbaring di kamarnya, menjelajahi forum komunitas game yang dipicu dengan pembicaraan tentang Raja Peretasan, dan perlunya dia menjadi pro dan komentar lain yang memuji streaming. Dia melihat jumlah penonton yang melebihi 100.000, bertanya-tanya apakah dia akan melihat angka seperti ini lagi dalam karirnya. Dia berharap dia bisa terus melakukan streaming dengannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih menahannya. Dia mengingat penolakan kategorinya untuk peduli tentang streaming dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa penolakannya tidak begitu tajam, tetapi dia mengakui pada akhirnya bahwa dia sangat tegas sejak awal. Dia memutuskan untuk memeriksa pengembalian finansial dari streaming untuk sangat terkejut saat melihat jumlah besar yang dikumpulkan. Keesokan harinya, Nayeon memanggil rekannya ke sebuah kafe, di mana dia bertanya-tanya tentang alasan pemanggilan mendadak itu, agar dia menunjukkan padanya layar laptopnya yang menampilkan sebuah proyek berjudul Proyek Streamer, baik Woo Hyun dan Jong Nayeon. Dia menjelaskan kepadanya dengan antusias bahwa ini adalah presentasi yang dia begadang semalaman untuk mempersiapkannya, untuk meyakinkannya, tetapi dia berkomentar dengan sinis tentang desain yang buruk, bertanya-tanya apakah ini adalah kualitas pekerjaan yang membutuhkan waktu sepanjang malam. Dia mengingatkannya tentang kondisi sebelumnya, bahwa dia tidak keberatan selama dia hanya bermain tanpa berinteraksi dengan pemirsa. Dan dia bertanya kepadanya pada gilirannya, apakah masalah itu akan menjadi dapat diterima jika dia tidak harus memperhatikan obrolan dan hanya bermain. Jadi dia menyangkal persetujuan eksplisitnya, menjelaskan dia tidak mengatakan itu baik tetapi hanya membahas hipotesis. Dia mengusulkan ide alternatif, yaitu menggunakan format observasi realitas. Dia menjelaskan kepadanya bahwa format ini menyerupai reality show varietas, di mana staf duduk di studio untuk menonton rekaman orang lain dan mengomentarinya, dan dia menyimpulkan presentasinya dengan menyarankan dia mengambil tugas bermain game, sementara dia mengambil tugas interaksi dan komentar sepenuhnya. Dia melanjutkan usahanya untuk meyakinkannya tentang proyek streaming, menyarankan untuk menyewa komentator profesional jika dia merasa kehadiran mereka saja tidak cukup, dan bahkan menawarinya kesepakatan yang menggiurkan untuk membagi pendapatan 60 untuknya versus 40 untuknya. Bertanya-tanya apakah tawaran ini cukup baik, tetapi dia tetap pada penolakan kategorinya, menunjukkan kurangnya minatnya pada masalah ini. Dia menyadari rekannya tidak memahami nilai pendapatan streaming, jadi dia bertanya kepadanya apakah dia memeriksa penyelesaian keuangan yang dikirimkan oleh streamer Soil kepadanya hari itu, agar dia ingat dia menerima email di pagi hari, tetapi tidak memeriksanya karena terburu-buru keluarnya. Dia membuka ponselnya untuk memeriksa pesan yang diterima dari Kang Soil, yang berisi jumlah penyelesaian pertama sebesar 6.000,001, dengan catatan terlampir tentang pesan donasi menarik yang juga dilampirkan. Nayeon tercengang dengan besarnya jumlah itu, mengecam bagaimana dia bisa menolak streaming meskipun mendapatkan 6.001, sementara fokusnya tertuju sepenuhnya pada pesan terlampir. Dia membaca pesan donasi berturut-turut dari seseorang yang menyebut dirinya pemirsa anonim 62, yang menyambutnya dan bertanya tentang perasaannya saat kembali ke dunia nyata, mengatakan kepadanya bahwa misi khusus baru telah disiapkan untuknya dan bahwa dia akan menonton streamingnya mulai sekarang. Hyun segera menyadari bahwa orang ini tahu dia kembali dari sisi lain, dan bahwa menggunakan angka 62 di nama pengguna adalah referensi eksplisit kepadanya sebagai subjek uji 62. Kecemasan dan pertanyaan mendominasinya mengenai identitas orang yang mengetahui rahasia dan kembalinya. Jadi dia bertanya kepada Nayeon dengan serius, apakah dia bisa mencari tahu informasi donor, tetapi dia menjelaskan kepadanya ketidakmungkinan hal itu karena undang-undang privasi. Dia menambahkan bahwa dia juga tidak dapat mengirim pesan kepada donor secara langsung, dan bahwa satu-satunya cara untuk berinteraksi dengannya adalah selama siaran langsung, dan pada saat itu, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk setuju untuk melakukannya. Dia mengumumkan tekadnya untuk melakukan streaming, yang memicu antusiasmenya saat dia memintanya untuk konfirmasi dan tidak mundur nanti. Sebuah pengumuman resmi dikeluarkan kepada audiens game yang menyatakan bahwa Raja Peretasan akan muncul dalam streaming pribadi, berjudul Wisata Peretasan dengan partisipasi komentator Cha Seong-cheol dan Jong Nayeon. Dan pada Jumat malam yang keemasan, semua orang bersiap untuk menikmati waktu mereka saat para pemain antusias berkumpul di depan layar mereka dengan satu hati. Komunitas game dipicu dengan antisipasi dan pertanyaan tentang komentator dan identitasnya, sementara hitungan mundur untuk 5 menit terakhir sebelum streaming dimulai. Dan di studio siaran di dalam dunia planet terbalik, ketegangan mendominasi atmosfer sebelum peluncuran. Nayeon mengungkapkan ketegangan ekstrimnya, sementara komentator Cha Seong-cheol mencoba menenangkannya dengan mengkonfirmasi persiapan mereka komprehensif. Cha, seorang komentator ahli dalam game, mengakui dia sangat gugup ketika pertama kali menerima tawaran partisipasi, dan dia menunjukkan keterkejutannya pada kemampuannya untuk memesan Woo Hyun untuk streaming.
Jadi dia tertawa gugup, mengingat bagaimana dia setuju segera setelah dia bertanya tanpa mereka mengetahui alasan sebenarnya di balik persetujuan cepatnya. Siaran langsung diluncurkan, mengumumkan dimulainya acara, dan Nayeon membuka episode dengan menyambut audiens diikuti oleh Cha yang memperkenalkan dirinya. Obrolan dipenuhi dengan pertanyaan tentang keberadaan Woo Hyun yang menuntut penampilannya, jadi dia meyakinkan mereka bahwa itu terlalu dini untuk kekecewaan. Woo Hyun muncul di dalam game di tengah sorak-sorai pengikut yang mengkonfirmasi itu bukan hanya judul clickbait, dan Nayeon menjelaskan bahwa konten tur peretasan akan berada dalam sistem observasi varietas, di mana mereka akan berkomentar dan memberikan kesan mereka saat menonton gameplaynya, yang mana mode perlindungan privasi diaktifkan. Dan dia bertanya kepada audiens apakah mereka siap untuk memulai setelah membangkitkan rasa ingin tahu mereka tentang gaya bermainnya. Dia mengirim sinyal mulai kepadanya, agar dia menerima pesan segera melalui perangkat nirkabel dari kantor manajemen dunia lain yang memintanya untuk menyelamatkan para penyintas dan meninggalkan hutan. Rincian misi utama muncul memintanya untuk melewati penjaga yang mencari subjek uji pelarian dan bergabung dengan kantor di luar hutan, yang dia komentari identik dengan waktu sebelumnya. Dia ingat bahwa di dunia lain dia hanya sibuk melarikan diri, tetapi kali ini dia bertekad untuk mengubahnya, dan dia berteriak dengan suara keras untuk menarik musuh ke arahnya. Musuh mendeteksi suara teriakannya agar pemimpin mereka berteriak segera setelah melihatnya memerintahkan serangan padanya dari 3 arah yang berbeda. Dia terlibat dengan penyerangnya, menggunakan senjatanya dengan terampil untuk menghindari pukulan berturut-turut mereka, dan dia mengancam mereka dengan nada tajam bahwa mereka semua akan mati sementara dia mengayunkan senjatanya menyebabkan kehancuran luas. Para penjaga menembakkan rentetan peluru ke arahnya, tetapi dia berhasil memblokir dan menghindarinya dengan gerakan cepat dan tepat dengan senjatanya. Teriakan kesakitan muncul dari salah satu musuh setelah terkena. Salah satu penjaga menggambarkannya sebagai orang bodoh karena datang langsung kepada mereka, sementara yang lain berteriak memerintahkan untuk membunuhnya. Dia menggunakan senjatanya yang terhubung dengan rantai untuk meraih musuh dan menarik mereka. Dia melompat di udara, memanfaatkan senjatanya untuk menjebak lawannya, yang menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain di tengah erangan mereka. Dia melanjutkan serangan brutalnya dan melemparkan musuhnya ke tanah dengan paksa, lalu jatuh di atas mereka dari atas, menghabisi mereka sepenuhnya, sementara salah satu penyintas yang ketakutan berteriak menggambarkannya sebagai serangga sialan dan mengumumkan lokasinya. Di studio siaran, Neon tampak terkejut dengan apa yang dia lihat, sementara komentator Cha berkomentar bahwa gaya ini berbeda sama sekali dari game planet terbalik yang dia tahu, menunjukkan itu adalah pertama kalinya dia melihat gaya bermain seperti ini sepanjang karirnya. Dia menambahkan bahwa mengumpulkan musuh dengan cara ini tanpa pertimbangan strategis apapun aneh, sementara pengikut berkomentar di obrolan dengan sinis, bahwa keberadaan dewa peretasan itu sendiri dianggap sebagai strategi, dan bahwa kemalasan dalam mencari musuh membawa mereka kepada Anda menjadi solusi logis. Sebuah donasi muncul dari seorang pemirsa yang bertanya-tanya, apakah keterampilan keberadaan mutlak terlalu kuat karena tidak memiliki waktu pendinginan? Nayeon mengajukan pertanyaan kepada komentator ahli yang menyangkalnya secara kategoris. Cha menjelaskan bahwa sebagian besar keterampilan memiliki waktu pendinginan, dan oleh karena itu build Woo Hyun yang bergantung pada elemen dasar tanpa waktu pendinginan mungkin tampak sangat kuat. Komentator melanjutkan menjelaskan bahwa keberadaan mutlak hanya memperkuat kemampuan fisik dan tidak meningkatkan kecerdasan tempur atau efisiensi senjata, mengingatkan semua orang bahwa dia bermain tanpa koreksi sistem apapun. Dan dia menyimpulkan analisisnya bahwa kinerja yang mengesankan adalah karena dia yang menggunakan kemampuan itu, dan bahwa jika dia memiliki statistik fisik ini dalam kenyataan, dia akan bertarung dengan cara yang sama. Adegan kembali ke game, di mana para penjaga berteriak tentang perlunya mengelilingi target. Tiba-tiba, Kim Chaol, seorang pemimpin tim di kantor manajemen dunia lain, muncul meminta semua orang untuk menjatuhkan senjata mereka dan menyerah dengan damai. Kantor diperkenalkan sebagai departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan entitas penyerbu yang melintasi gerbang dimensi, dan teks menjelaskan mereka bekerja terutama untuk menahan dan menekan entitas berbahaya di dalam dunia terbalik, di mana dimensi tumpang tindih. Woo Hyun mengenali Kim Cheol segera, terkejut melihatnya sebagai pemimpin tim di tempat ini, dan memperhatikan pakaiannya. Kim menyadari dia adalah korban yang melarikan diri dari lab, jadi dia meminta maaf atas kekasaran itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur, yang diterima Woo dengan tenang. Pemimpin memperhatikan perangkat nirkabel di tangannya, jadi yang terakhir mengatakan kepadanya dia mendapatkannya dari agen di dalam lab. Kim menyimpulkan agen itu telah meninggal, dan Woo Hyun mencatat pada dirinya sendiri bahwa pemimpin itu masih memiliki hati yang sama baiknya dengan yang dia miliki di dunia lain. Kim memintanya untuk tinggal di kantor manajemen sampai identitasnya dikonfirmasi untuk menghindari kasus peniruan oleh afiliasi lab. Jadi dia setuju, dan pemimpin itu berterima kasih kepadanya berjanji untuk membimbingnya.
Game mengumumkan selesainya misi utama dengan bergabung dengan kantor manajemen, dan dia memperoleh level baru dan poin kekuatan, dan gedung markas kantor muncul. Dia duduk di sebuah ruangan yang menyerupai ruang konsultasi di dalam markas, tidak percaya dia berakhir di sini. Dia ingat-ingatannya setelah melarikan diri dari lab di dunia lain, tempat dia menerima permintaan dari perusahaan untuk mengumpulkan uang demi balas dendam, termasuk pembunuhan dan penculikan. Tapi dia menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaannya terdiri dari operasi penindasan di dalam dunia terbalik. Dia ingat-ingatannya dari dunia lain di mana perusahaan menyapu dunia terbalik dengan gegabah mencari jarahan. Dan ketika mereka menemukan jarahan itu tidak berguna, mereka membuang misi pembersihan padanya, yang tak terhindarkan membawanya terlibat dengan kantor manajemen dunia lain. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan kantor itu rumit karena mereka kadang-kadang bekerja sama dalam operasi penindasan, tetapi di banyak waktu lain, mereka bentrok dan mengarahkan senjata mereka satu sama lain sebelum suara menyapanya dengan nama memotong jalan pikirannya. Pembicara memperkenalkan dirinya sebagai Lee Eugene, agen dari tim pertama kantor manajemen dunia lain, sementara pengikut dalam obrolan berinteraksi dengan antusias dengan penampilannya, memuji kecantikannya yang termasuk yang terbaik dalam permainan. Dia menyambutnya dengan frasa sopan, mencatat bahwa dia mengalami banyak kesulitan untuk sampai di sini, yang dia temui dengan mengenalinya segera. Dia menawarkan dua pilihan untuk masa depannya. Yang pertama adalah hidup sebagai warga sipil di bawah perlindungan kantor dengan larangan ketat menggunakan kekuatannya, dan yang kedua adalah bergabung untuk menjadi agen di kantor manajemen dunia lain. Dan dia menjelaskan kepadanya bahwa jika dia memilih opsi kedua, dia tidak akan bekerja sebagai agen yang sepenuhnya berwenang segera, tetapi akan menjalani pelatihan yang tepat dan akan dikerahkan ke lapangan hanya ketika mereka menilai dia siap untuk itu. Dia memikirkan ironi aneh, di mana dia dulu membunuh agen kantor di dunia lain dan sekarang dia menjadi calon kolega bagi mereka. Dia memintanya untuk keputusan terakhirnya, jadi dia mulai menjawab, tetapi siaran terputus tiba-tiba, memicu kebencian para pengikut yang menuntut untuk tidak berhenti di sini. Jauh di lubuk hatinya, dia menyadari bahwa memilih kehidupan sipil berarti kembali bekerja sebagai tentara bayaran bagi perusahaan seperti yang terjadi di sana, jalan yang tidak ingin dia ulangi. Juga, keingintahuannya tentang urusan internal kantor adalah motif tambahan. Dia mengumumkan keputusannya untuk bergabung sebagai agen, jadi Eugene menyambut keputusannya mengingat dia akan sangat membantu mereka. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa perusahaan baru-baru ini merekrut Awaken terus-menerus, menyebabkan kekurangan staf di kantor. Dia berbisik kepadanya menasihati bahwa banyak yang menyesal menandatangani dengan perusahaan, menegaskan dia tidak mengatakan itu hanya karena dia adalah agen kantor. Dia menjelaskan bahwa perusahaan masih dalam tahap awal dalam melatih Awaken dan kurang pengalaman dan sering tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi selama pelatihan, sementara kantor dianggap sebagai organisasi yang sudah lama berdiri. Dia menjelaskan perbedaan antara pengalaman kantor dan struktur perusahaan. Dia menambahkan bahwa gaji perusahaan mungkin lebih baik, tetapi bekerja dengan mereka lebih berbahaya. Woo Hyun tahu bahwa banyak Awaken kehilangan nyawa saat menjalankan kontrak perusahaan di dunia lain, dan dia ingat dengan pahit bahwa beberapa perusahaan tidak membayar iurannya awalnya, yang memaksanya untuk menggunakan metode ekstrem untuk memaksa mereka membayar. Dia mencatat bahwa insiden-insiden itulah yang mengungkapkan identitasnya sebagai semi-awaken ke kantor dan membuatnya di bawah pengawasan untuk jangka waktu tertentu, bertanya-tanya apakah dia bertemu manajer Kim pada waktu itu. Jin memulai prosedur pendaftaran filenya sebagai awaken dalam sistem dan menyerahkan telepon kerjanya. Dia bertanya padanya tentang langkah selanjutnya, jadi dia mengulangi masa percobaan pelatihan dan penilaian sebelum promosi dan penugasan tim. Dia menyatakan harapannya untuk bergabung dengan timnya, tim 1, jika mungkin, yang dia harapkan dengan tulus. Dia merasa dia masih berutang padanya, berkat dia memimpin serangan lab di dunia lain, dia dan rekan-rekannya berhasil bertahan hidup, meskipun bentrokan yang terjadi di antara mereka kemudian, jadi dia memutuskan untuk mendedikasikan ini untuknya dan para korban. Saat mereka bertukar percakapan ramah tentang menantikan untuk bekerja bersama, pengikut di stream memperhatikan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya bagaimana NPC bisa berbicara senatural ini. Komentator menunjukkan bahwa NPC biasanya tidak berkomunikasi dengan cara yang benar dan rumit ini. Cha dan Neon bertanya-tanya tentang opsi yang tersedia, sementara dia terkejut karena karakter Lee Eugene yang dia temui benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sekarang. Cha menyadari kebenaran yang mengejutkan. Ini adalah teknologi AI yang sepenuhnya responsif. Jenis AI ini didefinisikan sebagai mampu merespons sepenuhnya setiap situasi atau permintaan dan berkomunikasi dengan bebas, tidak seperti NPC tradisional. Dia menunjukkan bahwa teknologi ini mengkonsumsi sumber daya besar dan dianggap tidak mungkin diterapkan dalam game online. Bertanya-tanya apakah mereka memecahkan masalah sumber daya. Cha tidak setuju dengan pendapat Nayeon, percaya itu menjadi telur Paskah tersembunyi, dan jika tidak, itu tidak akan disembunyikan seperti ini, menunjukkan keberadaan kondisi untuk mengaktifkannya.
Dia berasumsi kondisi minimum adalah mulai dengan rasio peningkatan 0 dari awal, yang merupakan perbedaan utama antara pemain normal dan pemain bayar untuk menang. Neon menyimpulkan stream yang mengkonfirmasi bahwa forum akan meledak dengan diskusi, dan Cha menyatakan antusiasme dan antisipasinya yang ekstrim untuk pengumuman resmi dari perusahaan sampai dia tidak bisa tidur. Di ruang siaran, Neon menunjukkan bahwa seseorang yang sangat tertarik dengan cerita game pasti akan menemukan situasi itu menarik, mengisyaratkan kemungkinan mengundang tamu besar di masa depan. Kemudian dia berbicara kepada komentator Cha, mengumumkan dengan menyesal bahwa kemajuan cerita yang disepakati untuk hari ini berakhir di sini, mengundang penonton untuk mengantisipasi stream berikutnya untuk menyelesaikannya, dan mengumumkan transisi sekarang ke konten PvP di tengah keberatan penonton. Woo Hyun muncul di ruang persiapan pertempuran sambil memperhatikan bahwa pemirsa anonim 62 belum muncul. Sebelumnya, dia meminta Neon untuk segera memberitahunya jika pemirsa ini mengirim donasi atau komentar yang mengkonfirmasi bahwa dia tidak peduli dengan situasi saat ini, sebanyak dia peduli tentang itu. Jadi dia setuju, dan dia memutuskan untuk menyelesaikan stream karena tidak ada kontak darinya. Dia mengirim pesan yang menyatakan kesiapannya, jadi dia mengumumkan untuk melanjutkan dengan segmen PvP. Xiao mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya pemain peretas menjalani pertandingan resmi, di mana memulai akan dari liga normal. Sistem peringkat di Inverse Planet yang terdiri dari 8 peringkat ditinjau, di mana seseorang harus memenangkan 10 pertandingan di liga normal untuk mencapai peringkat perunggu. Cha menjelaskan bahwa pemain profesional rata-rata membutuhkan 30 menit untuk mencapai itu, sementara pemain normal membutuhkan 2 jam, membuat pengikut merasa frustrasi tentang tingkat permainan mereka. Tiba-tiba, pesan misi baru muncul, meminta Woo Hyun untuk mencapai peringkat perunggu dalam 30 menit dengan imbalan hadiah finansial sebesar 500.000 won, memicu keheranan Neon. Neon mengirim pesan kepada rekannya yang menggambarkan misi itu luar biasa dan bertanya-tanya apakah dia bisa memenangkan 10 pertandingan dalam setengah jam, sementara pengikut bertanya-tanya apakah menerima tantangan itu adalah kepercayaan diri atau kesombongan, menuntut kecepatan. Kegembiraan meningkat di studio, dan dia mengundang semua orang untuk menonton sampai akhir, sementara narator menunjukkan mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Sistem pencocokan berhasil menemukan pertandingan solo normal di distrik perumahan zona 6, dan putaran pertama akan dimulai dalam 10 detik. Cha menyatakan keterkejutannya ketika dia melihatnya menggunakan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia menganalisis situasi bertanya-tanya apakah ini adalah build jarak dekat, mencatat kemungkinan kontrol penuh jika dia menjaga jarak. Putaran pertama dimulai, dan Cha bertanya-tanya apakah lawannya telah meremehkan Woo Hyun sementara lawannya mulai mengaktifkan keterampilan ledakan es. Fitur kejutan dan teror muncul di wajah lawan, dan putaran pertama berakhir dengan cepat dengan Woo Hyun menang 1-0. Putaran berikutnya dimulai segera, tetapi lawannya menyerah segera setelah dia melihatnya, menggambarkannya sebagai akun Smurf lain, jadi dia memenangkan pertandingan. Dalam pertandingan kedua, Woo Hyun menggunakan senjata anehnya, sementara lawannya berteriak kaget ketika dia menemukan dia memblokir tombak bayangannya. Wajah lawan muncul berteriak kesakitan, dan pertandingan kedua berakhir dengan kemenangannya atas pemain Melon Bread dengan skor 2-0. Pertandingan ketiga diluncurkan melawan pemain yang mengenakan seragam taekwondo dan berakhir dengan cepat dengan kematian lawan, babi Guinea pemakan jerami, dan kemenangannya 2-0. Rentetan kemenangan berlanjut karena rekor menunjukkan kemenangannya dalam pertandingan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dengan sedikit perbedaan waktu dan hasil yang luar biasa. Cha terkejut karena Woo Hyun membutuhkan waktu yang sangat singkat, karena ia mencapai 10 kemenangan berturut-turut hanya dalam 20 menit dan dipromosikan ke peringkat perunggu. Nayeon menyatakan kekagumannya yang ekstrim, sementara pengikut merasakan perbedaan tingkat yang luas, menggambarkan kinerja itu sebagai gila dan memecahkan rekor profesional. Cha menunjukkan bahwa waktu rekor tidak dapat dipercaya, tetapi hal yang paling penting dan mengesankan adalah rekor pertandingan itu sendiri. Cha menjelaskan bahwa kinerja biasanya berfluktuasi jika pertandingan tidak menguntungkan atau berbahaya, mencatat kesulitan berurusan dengan build api secara khusus. Tetapi Woo Yeon berurusan dengan setiap build dengan kinerja sempurna dan tanpa fluktuasi sepanjang pertandingan. Donasi baru sebesar 500.000 won tiba dari Pinecone, jadi Nayeon berterima kasih padanya, sementara Cha menunjukkan rasa ingin tahu dan kecemasannya untuk melihat penampilannya dalam pertandingan peringkat yang akan datang. Neon bertanya-tanya tentang alasan kesulitan sniping dan streaming. Untuk Cha menjelaskan bahwa mencoba untuk sinkron dengan waktu pemain tertentu untuk memasuki pertandingan yang sama, mungkin menjadi masalah yang sangat sulit mengingat sifat streaming langsung. Meskipun probabilitas keberhasilan tidak tinggi, dia berharap masalah itu hanyalah kekhawatiran yang tidak perlu. Pemirsa menggambarkan pembicaraan ini sebagai pertanda malapetaka untuk apa yang akan datang. Sistem berhasil menemukan pertandingan peringkat solo di pemakaman zona 11, dan setelah masuk, seseorang berteriak mengumumkan dia menemukan targetnya.
Pemain dengan rambut dan kacamata oranye muncul menggambarkan Woo Hyun sebagai bajingan kurang ajar yang akhirnya dia temui, menyatakan bahwa waktu untuk merehabilitasi peretas telah tiba, memicu kejutan pengikut yang bertanya-tanya dengan heran bagaimana sniping terjadi dalam pertandingan peringkat pertama, sementara yang lain menunjukkan ini adalah perilaku biasa dari para pemain ini meskipun mereka bukan milik perusahaan. Cha mengindikasikan dia tidak akan terseret ke dalam provokasi ini karena dia sebelumnya disarankan untuk mengabaikan situasi seperti itu sepenuhnya. Dan sementara Nayeon menonton dengan gugup, lawannya memulai putaran pertama dengan teriakan yang menggema dan ledakan energi yang besar. Lawannya bergegas dengan segenap kekuatannya ke arahnya untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir. Lawannya terbang di udara meneriakkan kutukan, sementara komentar mengejek ketidakmampuannya untuk mendaratkan pukulan apapun meskipun janjinya sebelumnya. Bertanya-tanya dengan sinis, siapa yang diajari pelajaran sekarang setelah harapan mereka untuk menonton pertandingan yang kuat gagal. Woo Hyun mengarahkan serangan pedang menyapunya, membuat pengikut yang mempercayai lawan menghitung ulang, dan dia menyatakan penyesalannya karena membuang-buang waktunya menonton kinerja yang mengecewakan ini. Putaran pertama berakhir dengan kemenangannya 1-0 atas pemain tak dikenal, yang memanggilnya monster sambil berdarah. Sistem mengumumkan dimulainya putaran kedua segera dalam 10 detik di arena pemakaman yang sama. Lawannya merasakan rasa malu dan putus asa karena kalah lagi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan trik itu sebagai upaya terakhir untuk menghindari kehilangan. Putaran kedua dimulai di tengah suasana yang tegang di mana Woo Hyun memperhatikan sesuatu yang aneh pada lawannya yang dikelilingi oleh aura energi. Dia merasakan suasana di sekitar pertempuran telah berubah dengan nyata. Dia menilai situasi, memperhatikan aura lawannya menjadi lebih tajam dan berat dari sebelumnya, dan menganalisis gerakannya yang menjadi sangat efektif dan mengingatkannya pada gaya Edavel. Lawannya tertawa gila sambil mengumumkan bahwa Woo Hyun akhirnya menyadarinya, mengklaim dia sengaja tidak menggunakan seluruh kemampuannya di babak pertama. Dia ingat bahwa inilah arti sebenarnya dari lawan yang seorang peretas atau provokator, mengingat kembali ingatannya tentang situasi tersebut dan memanggil dalam benaknya nasihat Nayeon yang memintanya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dan menghancurkan ego mereka. Lawannya memperhatikan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi meyakinkan dirinya sendiri karena dia memiliki keunggulan besar yang tidak perlu ditakutkan. Lawannya berteriak marah memintanya untuk tidak berpura-pura keren sementara yang terakhir menangkis serangannya dengan dingin. Dia melancarkan serangan balik yang hebat, membuat lawannya berteriak kesakitan dan memanggilnya bajingan. Jeritan kesakitan bangkit dari lawan saat dia menerima pukulan. Lawan mengutuk nasib buruknya karena jatuh ke tanah. Semua orang bertanya-tanya dengan heran apa yang sedang terjadi, sementara Neon membenarkan kebenaran dari apa yang mereka lihat. Komentator Cha memperhatikan dia, sengaja menghindari memberikan pukulan terakhir, meskipun memiliki banyak kesempatan, dan dia menegaskan bahwa Dewa Mekanik melaksanakan nasihatnya dengan tepat. Dia mengakui dengan gugup bahwa dia memintanya untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil brutal ini, membuat pengikut menjulukinya wanita menakutkan, yang menciptakan monster dan bertanya-tanya dengan ketakutan tentang nasihat selanjutnya yang mungkin dia tawarkan. Lawannya yang kalah duduk di tanah bertanya-tanya dengan teror tentang identitas orang di depannya ini, sementara dia berdiri di atasnya dengan dingin, mengarahkan pedangnya ke arahnya. Dia mengangkat pedangnya mengarahkan pidatonya kepada lawannya yang ketakutan, mengumumkan dia akan mengembalikan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, lalu mengayunkan pedang ke bawah untuk mengakhiri semuanya. Permainan mengumumkan akhir babak kedua dengan kemenangan telak bagi Baek Woo Hyun dengan skor 2-0 atas pemain tak dikenal untuk dinobatkan sebagai pemenang akhir pertandingan. Setelah itu, dia melanjutkan rentetan kemenangannya dengan momentum yang tak terhentikan, mencapai kemenangan demi kemenangan dalam pertandingan normal dan duel, memecahkan penghalang 30 kemenangan beruntun dalam waktu singkat. Di studio komentar, Nayeon terpana dengan pencapaian peringkat emasnya dan mengungkapkan keterkejutannya pada pencapaian rekor 30 kemenangan beruntun di streaming pertamanya, yang membuat para pengikut menahan napas bertanya-tanya apakah ini yang disebut smurfing dan apa yang dia makan hingga menjadi sekuat ini. Para pengikut di obrolan dengan mendesak memintanya untuk mengajari mereka build karakter, jadi dia ragu-ragu pada awalnya karena sebagian besar pemain keberatan mengungkapkan rahasia mereka, tetapi dia memutuskan untuk bertanya padanya. Dia mengirim pesan kepadanya dengan malu-malu, menanyakan tentang kemungkinan mengungkapkan build, sambil menekankan kebebasannya untuk menolak, tetapi dia setuju hanya dengan mengatakan, mengapa tidak, memicu kekaguman dan kegembiraannya. Dia mengumumkan kepada pemirsa bahwa Dewa Mekanik akan mengungkapkan build-nya dan bahwa dia akan mengatur dan mempostingnya di papan komunitas setelah streaming, memicu gelombang keheranan di antara para pengikut yang tidak percaya seorang pemain dengan kepercayaan diri ini akan mengungkapkan rahasia sensitifnya. Dengan waktu yang hampir habis, dia dan Cha mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa dengan membungkuk sebagai ucapan terima kasih, mengumumkan akhir dari streaming panjang.
Setelah kamera dimatikan, Cha menggambarkan apa yang terjadi sebagai kegilaan, menunjuk ke Ai yang sepenuhnya adaptif, rentetan kemenangan, dan pengungkapan build memprediksi papan komunitas akan menyala membicarakan tentangnya. Dia bertanya kepada komentator Cha tentang rekor saat ini untuk jumlah kemenangan beruntun tertinggi, jadi dia menjelaskan kepadanya bahwa rekor tersebut dipegang oleh pemain Butler dengan 76 kemenangan yang dicapai saat menaikkan level akun alt-nya. Dia berharap Wu Yun dapat memecahkan rekor ini, menegaskan keyakinannya bahwa dia mampu melakukannya. Cha mencatat bahwa Butler dikenal karena daya saingnya yang ekstrem dan mungkin sudah mulai menonton Dewa Mekanik. Sementara itu, sebuah postingan menyebar di komunitas Inverse Time mengungkapkan kebenaran dari pemain yang mencoba menembak Wu Hyun, menjelaskan bahwa dia dilarang secara permanen karena menggunakan program yang tidak sah. Komentar mengejek ironi di mana penembak jitu itu berpura-pura mengajari peretas pelajaran, sementara dia adalah penipu yang sebenarnya, dan menunjukkan dengan heran bahwa dia berhasil menghancurkannya, meskipun tahu dia menggunakan hack, membuktikan keterampilan supernya. Pengguna berkomentar bahwa dia memiliki hack fisik keterampilan alami, memungkinkannya untuk mengalahkan penipu, dan bahkan Butler tidak akan mampu melakukan itu. Di tempat lain, pemain profesional Butler sedang menonton apa yang terjadi melalui layarnya dan berkomentar mengatakan, "Ini menarik." Beberapa hari berlalu dan streaming kedua dimulai di mana Wu Hyun berdiri di hutan menyadari pemirsa anonim 62 tidak muncul di streaming sebelumnya dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia masih kehilangan sesuatu. Lee Yo Jin muncul lagi. Jadi komentar meledak memuji kecantikannya dan Ai canggih menggambarkannya sebagai pantas untuk berada di antara 3 NPC paling populer. Eugene bertanya kepadanya apakah dia gugup tentang misi lapangan pertamanya, jadi dia menjawab singkat, dia baik-baik saja. Jendela misi baru muncul memintanya untuk mengenakan pakaian tempur dan menuju ke lokasi yang ditentukan, jadi dia berpikir bahwa seorang agent trainee yang mendapatkan misi lapangan segera itu baik karena itu menyelamatkannya dari pelatihan berkat berada di dalam permainan. Dia bertanya tentang sifat misi. Jadi, Eugene menjelaskan bahwa mereka harus membasmi entitas yang menyerang di dalam dunia terbalik sepenuhnya dan menyegel tempat itu, mencatat laporan tentang potensi amukan oleh entitas tersebut. Mereka tiba di sebuah pabrik terbengkalai di mana dia memperhatikan itu adalah situs lain yang ditinggalkan oleh perusahaan, dan Eugene menegaskan mereka meninggalkan tempat-tempat ini secara implisit karena entitas terkadang berguna. Dia menghela nafas dengan kesedihan, mengatakan perusahaan mengacaukan kekacauan, kemudian minggir ketika keuntungan tidak ada, yang dia setujui menyadari tindakan perusahaan serupa di kedua dunia. Dia menjelaskan bahwa entitas yang menyerang kali ini adalah jenis serangga, berukuran kecil dan bahaya rendah, tetapi jumlah besar mereka membuat berurusan dengan mereka menjengkelkan. Sersan Park Jahun menerima mereka di gerbang melakukan penghormatan militer, menanyakan apakah mereka terbangun berafiliasi dengan kantor manajemen. Eugene mengkonfirmasi itu dan berterima kasih kepadanya atas kerja kerasnya, jadi dia mengizinkan mereka untuk masuk. Begitu mereka masuk, Wu Hyun melihat gerbang neon besar di tengah pabrik yang ditinggalkan dan berkomentar bahwa itu adalah pertama kalinya dia melihat gerbang muncul di tempat seperti ini. Dia menatap gerbang itu dengan saksama, memperhatikan itu tampak akrab baginya. Dia ingat melihat tempat ini di dunia neraka juga, tetapi dia yakin gerbang di sana berukuran sedang, tidak kecil seperti yang terlihat sekarang. Dan saat dia hendak masuk, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Kemudian karakter lain muncul mengejek dengan frasa, "Oh my, lihat siapa di sini." Choi Hyung Cheol, yang terbangun berafiliasi dengan Gumshin Electronics, muncul bertanya dengan senyum sinis tentang alasan kehadiran agen senior Lee Eugene di situs pemusnahan skala kecil seperti ini. Dia mendekati mereka, mengklaim terkejut situs misinya tumpang tindih dengan miliknya. Eugene mempertanyakan pembicaraannya, menunjukkan bahwa mereka meninggalkan situs ini sebelumnya dan sekarang mengklaim itu adalah misi, menuduhnya merencanakan sesuatu, tetapi dia menyangkal itu mengklaim tuduhan ini menyakiti perasaannya. Dia berbalik ke arah Wu Hyun, bertanya apakah ini karyawan baru yang bergabung dengan kantor baru-baru ini dan mengarahkan pidatonya kepadanya, menyarankan dia bergabung dengan perusahaan daripada menderita tanpa arti di kantor manajemen. Eugene campur tangan dengan tajam, memperingatkannya agar tidak melampaui batas lebih jauh. Choi mengangkat tangannya menyerah samar-samar, mengatakan padanya dia akan menyerahkan dunia terbalik ini kepadanya untuk diurus. Dia meninggalkan tempat itu, mendoakan semoga berhasil dalam misi mereka. Wu Hyun bertanya tentang identitas orang itu. Jadi Eugene memberitahunya sambil merasa gula darah rendah bahwa dia adalah agen trainee pertama yang dia tangani. Dia menjelaskan bahwa setelah dia direkrut oleh sebuah perusahaan dan pergi, dia mulai menyebarkan rumor jahat tentang kantor manajemen. Kemudian dia menawarinya permen. Komentator berinteraksi dengan adegan ini dengan heran, mencatat itu adalah pertama kalinya detail hubungan antara Lee Yo-jin dan Choi Hyung Cheol terungkap sejelas ini karena masalah itu biasanya dilewati.
Cha berkomentar bahwa AI yang sepenuhnya adaptif menawarkan cerita yang lebih luas, menyarankan kemungkinan cerita tersembunyi yang ada di perusahaan planet bumi. Jin menyarankan untuk menghentikan pembicaraan suram dan masuk ke dalam, jadi Woo Hyun setuju dengannya. Begitu mereka melintasi gerbang dan menghilang, Choi muncul mengawasi masuknya mereka dan berkomentar bahwa mereka telah masuk, lalu bertanya-tanya dengan senyum jahat apakah mereka harus memulai operasi sekarang. Setelah 20 menit berlalu, adegan beralih di dalam dunia terbalik. Woo Hyun muncul menyeka mulutnya dengan tangannya dan berdiri di atas sisa-sisa pertempuran. Dia mengingat saat mereka berdiri di depan koridor yang mengarah ke dunia terbalik sebelum masuk, di mana dia memperhatikan kemudian bahwa tempat itu persis identik dengan dunia di sisi lain. Tiba-tiba, Eugene mendeteksi gangguan dan memanggil rekrutan dengan keras dan berteriak memperingatkannya untuk berhati-hati sementara dia didorong menjauh oleh kekuatan misterius. Dia menemukan dirinya sendirian di hutan melihat sekeliling bertanya-tanya apakah dia telah dipisahkan darinya. Dia menganggap runtuhnya koridor karena guncangan eksternal sebagai kejadian umum dan memutuskan untuk berurusan terlebih dahulu dengan laba-laba yang mulai muncul sebelum mencarinya. Dia menghunus belatinya dengan matanya bersinar dalam gelap, bersiap untuk bertarung. Di tempat lain, Eugene melepaskan keterampilan penyebaran petir untuk membantai musuh yang mengelilinginya, tetapi dia memperhatikan dengan kesal bahwa monster terus mengalir tanpa henti, tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh. Dan dia menyadari ukuran hutan tampaknya lebih dekat dengan dunia terbalik skala menengah, tidak kecil seperti yang diberitahukan kepada mereka. Dia menghela nafas dengan curiga, memastikan pada dirinya sendiri ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Dia berharap rekrutan itu baik-baik saja, sementara Choi muncul di belakangnya, menyerang dengan tombak api. Dia berbalik dengan kaget berteriak, "Apa?" melihat serangan berbahaya datang ke arahnya. Choi tertawa sinis, memicu keterkejutannya saat dia bertanya-tanya dengan heran tentang alasan kehadirannya di tempat ini. Dan sementara lengannya menyala dengan api, dia menjawabnya dengan senyum licik menyarankan untuk menganggap masalah itu hanya misi rahasia. Dia bergegas ke arahnya menyerang, dan mengatakan padanya dia hanya mengikuti perintah, memintanya untuk tidak menyimpan dendam besar terhadapnya. Dia menggambarkan pembicaraannya sebagai omong kosong, tetapi menyadari pada saat yang sama bahwa lukanya sangat dalam. Dia memutuskan dia perlu melarikan diri dari tempat itu untuk sementara waktu. Dia menggunakan kemampuannya untuk membuat penghalang pertahanan kemudian menyebabkan ledakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Choi berteriak pada rekan-rekannya memerintahkan mereka untuk mengejarnya. Eugene menciptakan tombak dari kemampuan petirnya dan melemparkannya ke arah pengejar menyebabkan ledakan dahsyat, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Choi memarahi rekannya mengutuknya karena gagal mencegat jalannya. Para prajurit saling memarahi karena kehilangan jejaknya, dan pemimpin mereka memerintahkan untuk segera menyisir area depan. Jin bersembunyi di dalam liang kelabang, mengatakan pada dirinya sendiri jika bukan karena liang ini, dia akan berada dalam masalah besar, bertanya-tanya dengan terengah-engah tentang sifat konspirasi yang dijalin perusahaan. Sementara itu, para pengikut menyaksikan Woo Hyun membantai musuh dengan satu pukulan, mencatat bahwa dia telah melenyapkan lusinan dari mereka. Dia tiba-tiba merasakan kehadiran Lee Eugene di tempat itu, dan menyadari sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dia mendengar suaranya dengan jelas, dan melihat jejak pertempuran. Dia meluncur dengan kecepatan kilat menerobos hutan. Dia menemukan serangga kelabang besar melilit Eugene yang tak berdaya. Sementara para pengikut di obrolan bertanya-tanya, mengapa dia kalah dari serangga belaka, dan bagaimana dia mengetahui lokasinya. Dengan begitu akurat, dia menerkam dengan senjatanya memotong monster itu. Dia memeluk Eugene saat dia mengerang kesakitan. Dia mendarat bersamanya di tanah menanyakan tentang kondisinya, sehingga dia mengenalinya dengan susah payah. Dia menganalisis situasinya, menyadari seseorang dengan keterampilannya tidak bisa dikalahkan oleh serangga seperti ini, dan menyimpulkan luka-lukanya adalah akibat dari kemampuan khusus. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang terbangun, yang mampu melakukan ini dalam keadaan ini hanyalah satu orang. Dia bertanya langsung padanya apakah pelakunya adalah Choi Hyung Cheol, jadi dia menjawab dengan iya. Dia menyadari Choi mengikuti mereka ke dalam segera setelah mereka menyeberang. Di studio, Nayeon dan komentator Cha menunjukkan keterkejutan ekstrim. Mereka menjelaskan bahwa Choi biasanya memasang penyergapannya jauh. Kemudian dalam alur cerita terkait perusahaan, dan bahwa kejadian ini sekarang aneh dan mencurigakan. Mereka bertanya-tanya, apakah perubahan ini adalah hasil dari efek AI yang sepenuhnya adaptif, menciptakan cerita tersembunyi dan menarik. Kamera kembali ke Eugene, mengatakan kepadanya bahwa dia hampir tidak berhasil menyesatkan Choi, tetapi dia khawatir dia akan kembali untuk memasang penyergapan, menambahkan bahwa menggunakan kemampuannya akan mengungkapkan lokasinya. Dia memintanya untuk bersembunyi sejenak, sampai dia mengobati luka-lukanya, dan pergi untuk mengurus masalah ini, menyarankan agar dia melarikan diri terlebih dahulu. Dia sangat menolak sarannya untuk menghadapi Choi sendirian, menjelaskan dengan cemas bahwa dia adalah veteran yang terbangun dan seorang pemula seperti dia tidak dapat menghadapinya, tetapi dia meyakinkannya dengan tenang mengatakan semuanya akan baik-baik saja.
Dia mengumumkan dengan percaya diri bahwa dia memiliki rencana untuk mengatasi situasi tersebut, sementara dia tetap khawatir dan skeptis terhadap kemampuannya untuk menghadapi ancaman ini. Tak lama kemudian, tentara musuh muncul di hutan mencari Eugene, di mana Choi bertanya-tanya dengan kesal tentang tempat dia bersembunyi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari di sepanjang lembah, menilai dia tidak pergi jauh karena lukanya, dan memutuskan untuk turun untuk mencari target sendiri. Dia melihat sesuatu bergerak cepat dalam kegelapan, yang menarik perhatiannya. Dia terkejut melihat seseorang muncul di depannya tiba-tiba dan menyerangnya dengan cepat. Jadi orang ini berteriak gagap dan menuntutnya untuk menunggu. Dia menyadari orang di depannya adalah pemula yang menemani Eugene, jadi dia tersenyum jahat mengatakan dia telah diselamatkan oleh target mudah ini yang muncul. Woo Hyun berpura-pura bingung dan takut, mengklaim koridor itu tiba-tiba runtuh yang menyebabkan dia terpisah dari Lee Eugene, dan bertanya kepada pemimpin dengan kepolosan palsu apakah dia tahu apa yang terjadi. Para pengikut di obrolan berkomentar dengan sinisme dan kekaguman atas keterampilan aktingnya yang luar biasa, memprediksi akhir yang tragis bagi Choi yang tertipu oleh trik itu. Choi memanfaatkan kepolosannya yang kentara dan bertanya kepadanya dengan nada merendahkan apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu mendekatinya perlahan mengklaim dia akan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya dengan nada mengancam terselubung bahwa dia akan dapat bertemu Eugene segera setelah tidur siang singkat, mengisyaratkan niatnya untuk membunuhnya. Dan saat dia mendekat untuk memberikan pukulan pengkhianatannya, Woo Hyun yang telah menunggu momen yang tepat ini untuk melaksanakan rencananya bersiap-siap dan mengarahkan serangan balik padanya ketika Choi mendekatinya.